Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan kemunculan Shi Hao yang membawa semut tanduk surgawi membuat kehebohan. Semua sekte dan keluarga abadi berlomba-lomba untuk merekrutnya. Ada juga Shi Hao dan semut tanduk surgawi memulai perburuan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan ke hutan Laut Utara. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Di permukaan, ada banyak orang, kebanyakan dari mereka dari Akademi Abadi dan Akademi Suci, jumlah murid institusi Dewa Surgawi yang sebenarnya hanya sedikit. Mereka sebelumnya bahkan ditolak. Saat ini, Shi Hao membawa semut kecil itu ke permukaan, segera menarik perhatian semua orang. Mereka semua menatap pintu masuk kolam lumpur, mengawasi mereka dengan cermat. Huang keluar. Huang adalah yang pertama keluar. Apakah dia mendapatkan panen besar, atau apakah beberapa jenis perubahan tak terduga terjadi? Apakah yang lain menghadapi bahaya? Ada beberapa orang yang gugup, berbicara dengan lembut di sini. Bahkan ekspresi beberapa monster tua dari 3 akademi besar menjadi serius. Meskipun ada beberapa tingkat keberadaan fosil hidup yang turun, mereka masih belum kembali. Dia membawa makhluk bersamanya. Mata seorang tetua dari Akademi Abadi menyipit. Dia menatap bahu Shi Hao, melihat setitik emas di sana. Jika seseorang tidak melihat dengan hati-hati, mereka tidak akan melihat apa-apa. Seekor semut, seorang tetua dari institusi Dewa Surgawi berkata pelan. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia segera memikirkan Tetua Agung. Beberapa tahun yang lalu, Tetua Agung duduk di sini setiap hari, menggunakan umpan harum di sini untuk memancing makhluk, ingin menariknya keluar. Mungkinkah justru hal ini? Tidak terbayangkan. Makhluk itu adalah semut? Tetua itu berkata dengan lembut. Namun, ketika semua orang mendengar ini, hasilnya benar-benar berbeda. Seolah-olah itu adalah guntur yang menyambar. Itu karena Tetua Agung melindungi tempat ini sepanjang tahun, memancing dari waktu ke waktu, ini bukan misteri. Banyak orang tahu bahwa ada makhluk hidup di gua abadi bawah tanah. Pada saat itu, imajinasi semua orang menjadi liar, memikirkan semua jenis hal yang berbeda. Semut bertanduk surgawi. Akhirnya, seseorang mengucapkan 3 kata ini. Itu segera seolah-olah sebuah meteorit dilemparkan ke laut yang besar, menghasilkan keributan yang luar biasa. Benar, banyak orang sudah sampai pada spekulasi jenis ini. Bagaimana mungkin makhluk yang keluar dari gua Raja Abadi menjadi biasa? Dari dulu hingga sekarang, mereka yang berwujud semut, namun masih memiliki kekuatan yang tak tertandingi, hanya ada satu spesies, semut bertanduk surgawi. Surga! Ini adalah salah satu ras kuno abadi yang sebenarnya, keturunan dari 10 iblis, bukan keturunan dengan darah tidak murni. Pemegang garis keturunan umur panjang sejati muncul. Ini benar-benar berita besar, membuat semua orang terkejut. Pada saat itu, Shi Hao dan semut kecil di bahunya menjadi pusat perhatian. Mata semua orang mulai terbakar dengan ganas. Ini jelas merupakan hadiah terbesar untuk memasuki manor abadi bawah tanah. Tidak heran Huang keluar begitu cepat. Saat ini, lupakan yang lain, hanya mata monster tua Akademi Abadi dan Akademi Suci yang mengungkapkan ekspresi ngeri. Mereka semua menatap semut tanduk surgawi muda itu. Tidak ada yang mengerti lebih jelas dari mereka betapa sangat berharganya makhluk jenis ini. Kenyataannya, yang lain juga tahu bahwa seluruh tubuh semut kecil itu berharga, teknik bawaannya yang berharga mengguncang dunia dan tak tertandingi. Juga, darah di dalam tubuhnya bahkan lebih merupakan perbendaharaan yang tidak ada habisnya. Jika seseorang menggunakan darah kekuatan ekstremnya untuk melakukan penyempurnaan tubuh, manfaatnya tidak akan terbayangkan. Yang mana dari makhluk muda Akademi Abadi yang tidak menerima baptisan darah yang berharga? Ini adalah semut bertanduk surgawi. Akhirnya, Tetua Akademi Abadi adalah yang pertama angkat bicara, bertanya pada Shi Hao. Justru raja ini. Sebelum Shi Hao menjawab, semut emas kecil itu sudah mengangkat kepalanya, tangannya dibawa ke belakang, melakukan yang terbaik untuk meniru penampilan dewasa. Benarkah, keturunan 10 setan? Suara monster tua dari Akademi Suci bahkan mulai bergetar. Ini terlalu mengharukan. Meskipun rambut di kepala tetua dari Akademi Abadi sudah jarang, kulitnya masih kemerahan. Selain kedua matanya, ada juga mata vertikal di dahinya. Pada saat ini, dia melihat ke arah seorang tetua dari institusi Dewa Surgawi, berkata, "Teman Dao, ini adalah semut bertanduk surgawi, keberadaan yang sangat penting. Itu harus dikirim ke Akademi Abadi aku." Di kejauhan, setelah Shi Hao tiba di permukaan, dia menyaksikan dengan acuh tak acuh seperti orang di sekitar selama ini, tetapi pada saat ini, wajahnya langsung menjadi dingin. Itu karena tetua ini terlalu langsung, sebenarnya licik terhadap semut kecil. Selain itu, tetua bermata 3 ini sebenarnya tidak memintanya atau semut kecil itu, langsung memintanya dari para tetua lembaga Dewa Surgawi. Ini adalah tindakan arogansi yang jelas, tidak menempatkan individu generasi muda seperti dirinya di matanya. Jika ini benar-benar semut bertanduk surgawi, maka kita tidak dapat membuat keputusan.
Kami tidak berhak ikut campur. Kamu harus bertanya pada Shihao atau semut kecil apakah mereka mau mengikuti kamu. Pada saat ini, tetua nomor 2 lembaga Dewa Surgawi berjalan keluar. Tetua kedua berbicara dengan tenang. Anak muda, apakah kamu bersedia bergabung dengan Akademi Abadi aku? Tetua bermata 3 itu bertanya. Dia memandang Shihao dan semut kecil dengan wajah ramah. Dia sudah menyadari bahwa dia terlalu langsung sekarang, mengabaikan perasaan mereka yang terlibat langsung. Aku tidak rela. Shihao sangat lugas, dengan tegas menolak tawaran ini. Tepat pada saat inilah seseorang dari Akademi Suci melangkah keluar pada saat yang sama, takut orang-orang Akademi Abadi akan mencoba membawa mereka pergi terlebih dahulu. Kamu tidak bisa bergabung dengan mereka, bahkan jika kamu bergabung di suatu tempat, kamu harus masuk ke Akademi Suciku. Seorang wanita tua berambut ungu dari Akademi Suci berkata. Meskipun dia sudah cukup tua, rambutnya masih ungu dan berkilau, hanya matanya yang membawa jejak waktu tanpa akhir yang berlalu, tidak mampu menyembunyikan perasaan perubahan besar. Aku juga tidak akan bergabung dengan akademimu. Shihao sangat langsung, tidak ragu-ragu sama sekali, tidak ingin bertele-tele. Ada banyak orang di sini. Jenius dari kedua akademi bergegas ke sini, dan ada beberapa orang dari keluarga umur panjang juga. Namun, saat ini, mereka semua sangat sunyi, tidak ada satu orang pun yang berbicara. Huang sebenarnya sangat menentukan, langsung menolak mereka. Pada saat yang sama, mereka segera mengungkapkan penampilan aneh, merasa seperti kedua tetua akademi benar-benar langsung, benar-benar menggerakkan jenis permainan ini. Saat itu, terlepas dari apakah itu Akademi Abadi atau Akademi Suci, tak satu pun dari mereka menerima Huang. Yang satu tidak ingin memberikan benih yang sempurna, yang lain secara langsung menyatakan bahwa semua darah kekuatan ekstrim sudah memiliki pemiliknya. Namun sekarang, mereka sebenarnya dengan tenang memberikan permintaan semacam ini, mengundangnya untuk bergabung. Akibatnya, Shihao langsung menolak mereka. Ini membuat mereka berada dalam situasi yang cukup buruk, membalas budi dengan baik. Sampai-sampai beberapa orang merasa ini adalah tamparan di wajah, apalagi sangat menggema, dengan keras menampar wajah orang-orang dari dua akademi. Saat itu, kedua akademi tidak cukup mementingkan Shihao. Sekarang, Huang dengan kuat kembali, tidak hanya dia mengalahkan makhluk tertinggi muda mereka, dia bahkan secara langsung membawa kembali semut bertanduk surgawi, benar-benar membuat mereka merasa cemburu, pikiran mereka sangat membara. Huang, kamu jenius. Kamu harus hati-hati mempertimbangkan kembali. Kamu harus bergabung dengan Akademi Abadi aku, di tempat itu, kamu dapat melangkah lebih jauh, pencapaian kamu dapat menjadi lebih dalam, membuka dunia yang sama sekali baru untuk kamu. Tetua bermata 3 Immortal Akademi berbicara dengan ramah, mempertahankan senyumnya. Tidak perlu. Aku memahami jalan aku sendiri dengan baik. Aku tidak menyia-nyiakan waktu aku selama 3 tahun terakhir ini. Ini membuktikan bahwa bahkan ketika aku mengandalkan diri aku sendiri, aku masih bisa terus maju. Shihao menggelengkan kepalanya. Huang, aku dapat melihat bahwa tubuh kamu kuat seperti tubuh yang tidak dapat dihancurkan, kuat hingga ekstrim, sangat cocok untuk menempuh jalan metode dunia saat ini. Kamu harus memasuki Akademi Suci aku, karena kita memiliki kitab suci yang mengejutkan dunia, kitab suci yang berdaulat. Ini adalah pekerjaan yang akan membawa kamu ke batas paling jalan ini. Jika kamu bergabung dengan kami dapat mengizinkan kamu untuk membacanya. Jika akan memungkinkan kamu untuk menjadi seperti harimau yang menumbuhkan sayap, ikan yang berubah menjadi naga. Wanita tua berambut ungu dari Akademi Suci juga mencoba yang terbaik untuk mengikatnya. Terima kasih banyak atas kebaikanmu. Saat ini, aku belum selesai memoles jalan aku sendiri, jadi aku tidak bisa terganggu. Shihao menggelengkan kepalanya. Semua jenius Akademi Suci merasakan wajah mereka menjadi panas. Meskipun penolakan Huang bijaksana, tidak lagi sekuat itu, hasilnya tetap sama. Benar-benar menjengkelkan, orang-orang di dunia ini terlalu antusias, hanya berteriak dan meminta orang lain untuk bergabung dengan mereka, sangat tidak masuk akal. Semut emas kecil hanya bisa bergumam seperti ini. Haha, kawan kecil ras semut bertanduk surgawi, apakah kamu bersedia bergabung dengan Akademi Suciku? Wanita tua itu tersenyum. Ini tidak akan berhasil, kelinci giok sudah membawa binatang kilin muda itu ke Akademi Sucimu, semut tanduk surgawi harus bergabung dengan Akademi Abadiku. Tetua bermata 3 menghentikannya. Itu kilin, wajah wanita tua itu pahit. Dia juga ingin menelitinya, tapi dia tidak bisa benar-benar menemukan rahasia kecil kilin. Itu karena ada segel menakutkan di dalam tubuhnya yang, sekali disentuh, akan menjadi sangat menakutkan. Baiklah, ayo pergi. Orang-orang ini terlalu membosankan. Semut emas kecil mendesak Shihao. Suaranya lembut, sangat lembut, tetapi di telinga semua orang, itu pasti akan terdengar menusuk telinga. Tidak, semut bertanduk surgawi terkait terlalu banyak. Ini hanyalah keturunan dari 10 iblis, jadi kita pasti tidak bisa membiarkan sesuatu yang tidak terduga terjadi padanya.
Itu harus dilindungi secara ketat dan tidak boleh mengambil risiko dengan Huang. Itu harus tetap di belakang. Tepat pada saat ini, ada seseorang dari keluarga umur panjang yang berbicara. Shi Hao tiba-tiba mengangkat kepalanya ke arah itu, segera menyadari bahwa ini adalah seseorang dari keluarga Wang Shi. Kedua belah pihak memiliki dendam lama, jadi sekarang pihak lain menghentikannya seperti ini, mereka jelas takut bahwa dia akan mendapatkan darah kekuatan ekstrim serta kemampuan ilahi semut tanduk surgawi yang tak tertandingi, takut bahwa evolusinya akan menjadi lebih tak terukur. Aku juga merasa ini masuk akal. Ras semut tanduk surgawi dapat dianggap punah. Sekarang seseorang akhirnya muncul, itu harus dilindungi dengan benar. Keluarga yang berumur panjang mungkin bukan pilihan yang buruk. Seorang pria paruh baya berbicara, sosoknya tinggi dan heroik, mengesankan dalam penampilan, sikapnya sangat luar biasa. Cahaya dingin melintas melewati mata Shi Hao. Orang ini meninggalkan kesan yang terlalu dalam, justru Yuan King. Dia menjadi sedikit lebih muda, sebelumnya melukainya dan hampir membunuhnya di Origin Ancient Mine, salah satu penyebab utama yang mencegah Shi Hao bergabung dengan institusi Dewa Surgawi. Setelah Shi Hao tiba di 9 surga, musuh pertamanya adalah orang ini. Dia ingin mempersingkat jalur daonya, menekannya selama 10 tahun. Untuk seorang kultivator muda, ini adalah penganiayaan yang sangat parah. Namun, Shi Hao sudah membunuh cucu Yuan King, jadi dia bisa dikatakan telah membalas dendam. Aku pikir kamu membuat poin yang valid. Keamanan semut tanduk surgawi memang sesuatu yang harus diperhatikan, tidak bisa hilang, paling baik jika tetap di belakang. Tepat pada saat ini, tetua lain berbicara. Dia juga berasal dari keluarga yang berumur panjang, tepatnya orang-orang dari Wind Clan. Mata Shi Hao menjadi dingin. Jelas tidak ada cara bagi keluarga ini dan dirinya untuk akur lagi, karena saat itu, Yuan King bertindak tepat karena hasutan keluarga ini, dan itulah sebabnya dia akan menekan Shi Hao selama 10 tahun. Dari sudut pandang tertentu, salah satu dari keluarga umur panjang ini adalah raksasa yang harus dia lawan paling kuat. Shi Hao curiga jika leluhur klan angin dan klan batu memiliki dendam tersembunyi, memiliki semacam hubungan yang berbeda dengan keturunan darah si pendosa. Kalau tidak ada alasan bagi mereka untuk menargetkannya sedini itu. Tepat pada saat ini, tetua kedua institusi Dewa Surgawi mengeluarkan dengusan dingin. Matanya mengamati mereka dan berkata, kalian semua terlalu mengkhawatirkan diri sendiri. Institusi Dewa Surgawiku sudah cukup untuk memastikan keselamatan Huang dan semut tanduk surgawi. Teman Dao, kami memiliki niat baik, karena ini benar-benar melibatkan terlalu banyak. Benar, kita harus ekstra hati-hati. Klan Angin dan keluarga Wang, dua keluarga besar yang berumur panjang mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu. Ini adalah dua raksasa, keluarga di mana keluarga umur panjang berasal dari sebelumnya. Mereka mengabaikan 9 surga 10 bumi, setiap kata sangat penting. Dapat dikatakan bahwa suara keluarga umur panjang membawa pengaruh yang menakutkan. Mereka adalah kekuatan terbesar. Inya, kalian semua berani menancapkan cakar kalian ke institusi Dewa Surgawiku, kalian semua akan dicincang sama saja. Tepat pada saat ini, teriakan dingin terdengar, aura menakutkan, menutupi langit dan bumi, turun dari atas. Untuk berani mencaci maki orang-orang dari keluarga umur panjang dengan cara seperti itu benar-benar mendominasi sampai membuat orang tercengang. Pihak lain tidak meninggalkan mereka dengan sedikit pun wajah, mempermalukan mereka dengan cara yang tidak terselubung. Siapa berani? Orang keluarga Wang terkejut dan marah. Sesosok turun ke sini, lurus seperti pilar yang menopang langit, auranya mampu melahap gunung dan sungai. Pakaian abu-abu berkibar, individu ini menghadap semua orang. Tetua hebat. Orang-orang dari institusi Dewa Surgawi sangat gembira. Tetua Agung yang telah menghilang selama 3 tahun juga kembali. Ini adalah orang yang cukup galak, seseorang yang tidak takut pada orang lain di 9 surga 10 bumi. Haha, Tetua Agung telah kembali. Ini benar-benar peristiwa yang menggembirakan. Aku menyetujui agar semut bertanduk surgawi tetap berada di institusi Dewa Surgawi. Tepat pada saat ini, seorang pria paruh baya yang mengenakan mahkota tertawa terbahak-bahak. Semua orang terkejut. Latar belakang orang ini luar biasa, berasal dari istana kekaisaran yang abadi, juga dari keluarga yang berumur panjang. Dia adalah ayah putri Yao Yu. Segera, beberapa orang setuju, merasa sangat menghormati Tetua Agung, beberapa dari mereka dari keluarga berumur panjang. Pakaian abu-abu Tetua Agung berkibar-kibar, wajahnya kurus, rambut berserakan. Sosoknya tinggi dan kurus. Saat dia berdiri di sana, dia benar-benar terlihat tenang, tidak terlalu mengintimidasi. Namun, semua orang merasa bahwa aura orang ini melahap gunung dan sungai, menghadap ke 9 surga. Dia benar-benar seseorang yang tidak bisa membuat mereka marah, atau kemungkinan besar akan ada bencana mutlak. Ternyata senior. Orang dari keluarga Wang yang baru saja berteriak sekarang malu, tidak berani menentangnya secara langsung, dan terlebih lagi tidak akan bertindak sombong. Belum lama ini, dia dan anggota klannya masih menatap Shi Hao,
ingin dia menyerahkan semut bertanduk surgawi, tapi sekarang, ketika mereka melihat tetua ini kembali, mereka membuang semuanya. Ketika berhadapan dengan orang ini, siapa di antara 9 surga 10 bumi yang tidak akan menahan rasa takut? Ini kemungkinan besar akan terjadi bahkan jika beberapa individu tertua klan diundang, hanya jika leluhur yang hidup atau matinya saat ini tidak diketahui keluar, keluarga Wang akan memiliki kepercayaan diri yang cukup. Tetua Agung memberinya tatapan dingin, tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang keluarga Wang segera menggigil dalam hati. Setelah tidak bertemu untuk waktu yang lama, semangat Dao saudara sehat dan kuat, bahkan lebih besar dari masa lalu. Seorang tetua dari Win Clan berkata. Statusnya sangat tinggi, seorang tokoh senior dari klan ini. Tetua Agung hanya mengangguk. Meskipun dia muak dengan cara klan ini melakukan sesuatu sekarang, dia tidak bisa menunjukkan terlalu banyak sikap dingin terhadap orang yang latar belakangnya tidak bisa dianggap serendah itu. Tetua Agung benar-benar telah membesarkan murid yang baik. Usianya tidak besar, namun dia sudah memukau, naik di atas individu-individu luar biasa dari generasi sebelumnya. Ayah Putri Yao Yu, penguasa istana kekaisaran yang berumur panjang berbicara. Dia mengenakan jubah emas dengan sulaman naga sejati. Cahaya keemasan bersinar dengan cemerlang. Dia mengenakan mahkota, tampak sangat bermartabat. Ini adalah seorang kultivator yang sangat kuat, usianya sudah sangat besar, tetapi dia masih terlihat muda, seolah-olah dia setengah baya, energi darah berkembang. Semua orang tahu bahwa orang ini telah mencapai status makhluk tertinggi puluhan ribu tahun yang lalu, kekuatannya dalam dan tak terukur. Dia adalah salah satu makhluk dengan otoritas terbesar di 9 langit di atas. Setidaknya, ini adalah kasus di permukaan. Mantan kaisar klan yang mengundurkan diri menganggapnya sangat penting, menempatkan sejumlah besar otoritas di tangannya, membuatnya menangani berbagai hal penting. Tidak ada yang mengharapkan penguasa pengadilan kekaisaran yang berumur panjang, kaisar sendiri bahkan muncul, apalagi belum lama ini dengan jelas menyatakan niat baik terhadap tetua agung. Apakah mereka akan membentuk aliansi? Orang harus memahami bahwa istana kekaisaran dan keluarga Wang tidak akur, selalu saling bertentangan. Jika tidak, Putri Yao Yu tidak akan selalu melawan Wang Shi di institusi Dewa Surgawi. Itulah sebabnya keluarga Wang segera gemetar dalam hati, menunjukkan ekspresi kewaspadaan. Lembaga Dewa Surgawi kita seharusnya sudah menyiapkan sambutan besar jika kita tahu Kaisar Su akan datang. Great Elder tersenyum, sikapnya benar-benar berbeda dari ketika dia berurusan dengan 2 individu dari sebelumnya. Perbedaan jenis ini membuat keluarga Wang merasa semakin tidak nyaman. Klan Angin masih baik-baik saja, selalu menjaga hubungan yang agak damai dengan institusi Dewa Surgawi. Selain berurusan dengan Shi Hao barusan, mereka selalu bersikap rendah hati. Haha, tetua hebat terlalu sopan. Dirimu yang terhormat adalah seorang senior, bukankah ini menunjukkan perhatian yang tidak pantas kepada generasi muda? Su Mingxuan tertawa keras, menunjukkan tindakan etiket lainnya. Banyak orang berjalan untuk menyambut tetua agung secara resmi. Baru sekarang semua jenius tiba-tiba menemukan dengan kaget bahwa hampir semua keluarga berumur panjang mengirim orang ke sini. Orang bisa melihat betapa menakjubkannya istana Raja Abadi di bawah institusi Dewa Surgawi itu. Dan sekarang Shi Hao mengeluarkan semut tanduk surgawi, ini juga membuktikan betapa luar biasanya gua itu, pasti membuat mata mereka memerah, membuat keributan besar karenanya. Namun, dengan kembalinya tetua agung, orang-orang yang gelisah itu tidak punya pilihan selain menahan diri sedikit, takut bahwa mereka akan ditekan jika mereka melawan monster tua ini. Di 9 langit di atas, tetua agung adalah salah satu individu paling kuat? Ini pasti masalahnya, karena dia telah hidup terlalu lama, sampai-sampai beberapa orang bahkan berspekulasi bahwa dia mungkin telah menyentuh domain Dao abadi, sudah memiliki 1 kaki untuk menjadi makhluk yang berumur panjang. Jika ini masalahnya, maka dia mungkin orang pertama di era hebat ini yang memiliki peluang untuk mencapai keabadian. Keponakan yang layak, kamu benar-benar cukup santai, datang ke sini juga untuk bergabung dengan keaktifan. Tetua Agung berkata kepada Su Mingxuan. Aku harus melihat sendiri apakah memang ada gua Raja Abadi yang muncul. Aku tidak punya pilihan, ini terlalu mencengangkan, godaan warisan Raja Abadi terlalu besar untuk siapapun. Su Mingxuan berkata dengan tenang. Kemudian, dia mengubah topik pembicaraan, dengan mengatakan, sebenarnya, aku datang kali ini untuk memilih seorang pemuda yang luar biasa, melihat apakah dia bisa menjadi teman Dao dengan gadis kecil aku. Ini memicu keributan besar. Tidak ada yang menyangka Kaisar Su ini akan langsung seperti ini. Bukankah ini terlalu santai? Apakah dia akan menentukan pernikahan putrinya di sini? Mutiara dari keluarga yang berumur panjang, putri dari istana kekaisaran yang abadi, beratnya terlalu besar. Jika seseorang menikah dan tinggal bersama keluarganya, bukankah sumber obat ilahi, perbendaharaan metode berharga, dan semua hal lainnya dapat dijangkau? Kita harus memahami bahwa jenis istana kekaisaran ini telah ada sejak zaman kuno, tidak pernah digulingkan, bertahan dari era besar terakhir. Itu sebelumnya telah menghasilkan keabadian sejati.
Tidak ada yang tahu betapa luar biasanya dukungan mereka. Ini benar-benar mengguncang dunia, mungkin sesuatu yang akan menghancurkan seluruh dunia yang hebat. Keponakan yang layak, kamu pasti bercanda. Jenis acara ini menyangkut seluruh hidup putri kamu, bagaimana kamu bisa dengan santai menyebutkannya? Kata Tetua Agung. Aku hanya dengan santai menyebutkannya, bagian penting masih akan bergantung pada putriku. Itu karena aku mendengar bahwa makhluk tertinggi muda di dunia saat ini memiliki hampir semua berkumpul di sini, jadi aku ingin memilih satu yang lebih luar biasa. Su Mingxuan tertawa keras, sangat bebas dan nyaman. Kemudian, dia bahkan lebih menatap Shi Hao. Dia akan memilihmu sebagai menantu. Semut emas kecil berdiri di bahu Shi Hao, jelas tingginya kurang dari 1 inci, namun masih memegang tangannya di belakang punggungnya, mengenakan penampilan beberapa orang penting. Dia berbicara pelan kepada Shi Hao. Pikiran semua orang bergetar. Baru saja, mata Su Mingxuan terlalu langsung. Mungkinkah dia menyukai Huang? Pikiran orang-orang keluarga Wang bahkan lebih melompat. Mereka hanya bisa menggigil kedinginan. Akan sangat sulit bagi mereka untuk menanggung hal semacam ini. Orang harus memahami bahwa saat itu, Shi Hao telah diperlakukan oleh mereka sebagai budak. Mereka menempatkan pita berlian di kepalanya, akan mengirimnya ke kematiannya di Origin Ancient Mine hanya untuk menggali beberapa jenis batu kehidupan. Mereka memandang Shi Hao sebagai pelayan mereka untuk waktu yang sangat lama, seseorang yang statusnya lebih rendah. Bahkan kemudian ketika mereka mengetahui bakatnya luar biasa, mereka masih merasa sedikit arogansi, seolah-olah mereka secara inheren lebih unggul. Tentu saja, ini juga alasan mengapa Shi Hao berselisih dengan mereka. Dia memecahkan pita berlian, menangkap Wang Shi, dan menaklukkannya selama 1 malam, menggunakan ini untuk menghapus penghinaannya. Kedua belah pihak sudah berselisih, menjadi musuh. Jika mereka melihat Shi Hao bergabung dengan keluarga Su, menjadi menantu ideal mereka, Wang Shi tidak akan bisa menerimanya bagaimanapun caranya. Itu karena mereka semua sudah tahu bahwa Huang memiliki bakat yang sangat menakutkan. Jika dia benar-benar menikah dengan keluarga Su, dia akan menjadi seperti harimau dengan sayap. Itu akan menjadi jenis aliansi yang sangat menakutkan. Jika itu terjadi, dunia luar mungkin mengatakan bahwa keluarga Wang memiliki mata tetapi tidak memiliki murid, mengusir seorang jenius yang luar biasa, mengejarnya ke sekte lawan mereka. Pada saat itu, keluarga Wang kemungkinan besar akan menjadi bahan tertawaan. Aku selalu menghormati keluarga Su yang bijaksana, merasa sangat kagum. Huang sebelumnya menambang untuk keluarga Wang aku, ini benar-benar sedikit membuang-buang bakat. Apakah keluarga Su menganggapnya penting? Benar-benar temperamen yang sangat luar biasa. Tepat pada saat ini, seorang pria muda dari keluarga Wang angkat bicara. Dia adalah seorang siswa dari Akademi Abadi, kata-katanya saat ini tidak jelas, menyembunyikan beberapa implikasi. Dia memuji keluarga Su di permukaan, namun sebenarnya mengejek mereka. Dengan kata-kata ini, dia bahkan lebih mengejek Shi Hao, mengatakan bahwa dia sebelumnya adalah pelayan keluarga mereka. Sementara itu, keluarga Su ingin memilih orang ini sebagai menantu, bukankah itu memalukan? Ekspresi Shi Hao segera menjadi dingin. Dia melihat ke arah anak muda itu, hanya memiliki 1 baris untuknya. Kamu mau mati? Pemuda itu bisa dianggap sebagai individu yang sombong dan arogan, atau bagaimana dia bisa berani mengejek Shi Hao dalam situasi seperti ini, serta mengejek pengadilan kekaisaran yang berumur panjang, keluarga Su, secara terbuka? Akibatnya, ekspresinya langsung berubah. Dia dengan dingin berkata, Huang, kamu terlalu tidak terkendali. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sudah dapat mengabaikan 9 surga 10 bumi, bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu mau? Kamu makhluk yang tidak tahu hidup atau mati. Apakah kamu merasa seperti pahlawan karena kamu bisa mempermalukanku dalam situasi seperti ini? Suara Shi Hao dingin, segera menekan ke depan. Dia tidak ragu sedikit pun. Sebuah tinju menghantam membunuh, segera mengambil tindakan, tidak berusaha menyembunyikan apapun. Banyak orang tercengang. Senior keluarga Wang ada di sini, jadi tidak peduli apa, tidak ada yang berpikir bahwa Shi Hao akan berani melakukan ini, langsung akan menyerangnya di sini. Jika itu orang lain, mereka kemungkinan akan menegur pihak lain terlebih dahulu, dan kemudian menghasut kejeniusan keluarga Wang untuk mengambil tindakan, dan hanya dengan begitu itu tidak lagi dianggap kurang sopan santun, cukup bijaksana dan dapat diterima. Kamu berani mengambil tindakan terhadapku. Wang Manglong berteriak, matanya melepaskan cahaya dingin. Dia terkejut dan marah, sekarang benar-benar merasa sedikit takut. Kamu pikir kamu sesuatu yang istimewa? Tinju Shi Hao menghantam dengan mematikan, angin kencang menyapu, merobek kehampaan. Sebelum jenius keluarga Wang benar-benar menghadapinya, darah sudah mengalir keluar dari mulutnya. Itu karena ini adalah 120% dari kekuatan Shi Hao, habis-habisan. Shi Hao berkata dengan dingin, lupakan bahwa kamu hanya 1 orang, bahkan jika keluarga Wang kamu mengirim 10 jenius terbaik kamu kepada aku masih bisa sepenuhnya menghapus mereka. Semua orang tercengang. Tempat ini menjadi sangat sunyi.
Dia benar-benar tidak memberikan wajah apapun kepada pihak lain, mengatakan ini ke wajah keluarga Wang. Jenis penghinaan dan penghinaan yang tidak terselubung ini, kemungkinan merupakan tamparan langsung ke wajah mereka. Haha, lugas, memang seharusnya begitu. Namun, kamu harus membiarkan aku berurusan dengan orang keji ini. Su Mingxuan tertawa keras. Dia sudah menjadi makhluk tingkat makhluk tertinggi puluhan ribu tahun yang lalu. Saat ini, dia bahkan lebih dalam dan tak terukur. Dia segera menghilang dari posisi semula, menghalangi di depan Shi Hao, dan kemudian mengirim telapak tangan terbang ke arah keluarga Wang. Tamparan ini sangat keras dan jelas, menampar wajah Wang Manglong. Dia segera berteriak sedih, wajahnya bengkok, daging dan darah memar, tulang patah, gigi benar-benar rontok. Seluruh tubuhnya terbang keluar, pingsan di tempat, roh primordialnya hampir runtuh. Ini tentu saja hasil dari Kaisar Su menahan diri. Jika tidak, dengan kekuatannya, sedikit saja jarinya akan melenyapkan tubuh dan jiwa orang ini. Su Mingxuan, kamu berani. Seorang tetua dari keluarga Wang sangat marah. Ini benar-benar tidak memberi mereka wajah apapun, menyerang wajah keturunannya di depan semua orang, bukankah ini sama dengan mempermalukannya? Kenapa aku tidak berani? Disiplin keluarga Wang kamu tidak cukup ketat, membiarkan generasi muda membuat pernyataan tanpa berpikir di tempat seperti ini. Izinkan aku bertanya kepada kamu, apakah kamu ingin memulai perang 10.000 tahun antara dua klan kami karena apa yang dikatakan pemuda itu? Su Mingxuan sangat memarahi. Pada awalnya, tidak ada yang terlalu memikirkan hal ini, merasa bahwa sebagai kaisar satu generasi, tindakan Su Mingxuan agak terlalu sepele, tidak cukup bermartabat. Namun, ketika dia berbicara seperti ini, mereka semua merasakan parahnya situasi. Kamu, tetua keluarga Wang penuh dengan kemarahan dan kebencian, tetapi pada akhirnya, dia hanya bisa mendengus dingin. Dengan ayunan lengan bajunya, dia mundur, tidak lagi mengejar ini. Kamu tidak buruk. Su Mingxuan berjalan mendekat, gerakannya mengesankan, aura kaisar mengintimidasi. Dia menepuk bahu Shi Hao. Semut emas kecil itu mendesis, dengan cepat menghindar, karena telapak tangan itu hampir mengenainya. Dia bahkan curiga bahwa kaisar melakukan ini dengan sengaja, ingin menamparnya. Rambut hitam Su Mingxuan tebal, wajahnya seperti pisau, bintang-bintang runtuh di matanya, auranya mencengangkan. Dia tampak seperti setengah baya, tetapi energi darahnya berkembang. Jubah naga emasnya melepaskan kecemerlangan, menerangi kekosongan, tampak seperti dewa perang yang tak tertandingi. Senior bijaksana, kepahlawanan ilahi tak tertandingi. Shi Hao tertawa keras, memuji dia di sini. Kamu bocah, barusan, amarahmu cukup ganas, namun kamu tahu bagaimana menyanjung orang lain sekarang. Su Mingxuan berkata sambil tersenyum. Aku hanya mengatakan hal-hal sebagaimana adanya. Setelah melihat dirimu yang terhormat memberikan tamparan pada bocah kecil yang tidak tahu luasnya dunia ini, itu benar-benar mendominasi. Aku salut. Shi Hao berkata sambil tersenyum. Banyak orang mengungkapkan ekspresi aneh, keluarga Wang bahkan lebih membencinya sebanyak mereka bisa membencinya. Ini secara langsung mempermalukan mereka di depan wajah mereka. Huang benar-benar tidak berguna, sangat penuh kebencian di mata mereka. Keluarga Wang, aku harap kalian semua berhenti sebelum melangkah terlalu jauh. Ada beberapa hal yang tidak dapat dikatakan secara acak, belum lagi aku masih belum memutuskan siapa yang harus dipilih sebagai pendamping Dao Putri aku. Bahkan jika aku yakin, itu bukan sesuatu yang bisa kalian olok-olok secara acak. Kata Su Mingxuan. Kemudian, dia melihat semut bertanduk surgawi di bahu Shi Hao, mengungkapkan ekspresi aneh dan berkata, mengapa kamu menatapku seperti itu, bahkan menunjukkan permusuhan? Apa yang kamu coba lakukan? Menggambar kadal bodoh di lengan bajumu, apakah kamu mencoba pamer di depanku? Bahkan jika kamu akan memiliki sesuatu pada mereka, kamu seharusnya menambahkan semut emas yang hebat. Semut tanduk surgawi kecil berkata dengan marah. Selalu ada sesuatu yang menggerogoti pikiran klannya, mereka selalu ingin bersaing dengan naga sejati untuk melihat siapa yang lebih kuat. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua mulai tertawa terbahak-bahak. Su Mingxuan juga terdiam. Sekarang setelah tetua agung kembali, tidak ada yang berani bertindak sembrono lagi. Orang-orang yang awalnya masih menginginkan apa yang ada di Gua Raja Abadi di bawah semua menjadi patuh, benar-benar tidak berani menyinggung orang tua ini. Setelah beberapa patah kata, Tetua Agung dan beberapa tamu terhormat memasuki Istana Tembaga di Gunung Ilahi untuk melakukan urusan resmi. Saat ini, banyak jenius memasuki dunia bawah tanah, semuanya mencari peluang. Itu karena berita keluar dari kota abadi bawah tanah, memberitahu mereka bahwa tempat itu tidak berbahaya. Shi Hao, kamu, ayo. Tetua Agung berbicara kepadanya secara rahasia. Shi Hao tidak terburu-buru untuk pergi selama ini, karena dia telah lama menerima instruksi Great Elder, itulah sebabnya dia menunggunya di sini. Setelah Tetua Agung menemani beberapa tamu terhormat sebentar dan keluar dari Istana Tembaga yang megah, dia membawa Shi Hao ke gunung belakang.
Mereka tiba di tempat terpencil dengan hanya beberapa tempat tinggal yang bagus dan beberapa bambu kuno. Tidak ada orang lain yang bisa datang ke sini. Senior, makhluk seperti apa yang akhirnya kamu gali dari gua kuno itu? Shi Hao selalu membawa beberapa keraguan di dalam. Tanah kuno itu terlalu misterius. Tetua Agung benar-benar menggali makhluk yang masih belum mati dari sisa-sisa kerangka yang tak ada habisnya, itu benar-benar agak menakutkan. Orang harus memahami bahwa tempat itu sangat aneh, banyak tulang yang akan menjadi abu. Ini semua adalah ahli yang mengejutkan dunia bertahun-tahun yang lalu. Ini berarti bahwa makhluk yang terkubur lebih dalam mungkin sangat kuno, usianya tidak terbayangkan. Setelah sekian lama berlalu, makhluk itu masih hidup, sungguh tak terbayangkan. Seberapa ulet vitalitasnya? Terlebih lagi, saat itu, Shi Hao dengan jelas merasakan bahwa makhluk ini, meskipun sangat lemah, masih sangat menakutkan. Ketika sayapnya bergerak, langit dan bumi pecah. Jika itu bisa pulih, maka tidak mungkin untuk mengukur seberapa kuat itu akan menjadi. Aku memanggilmu justru karena ini. Kamu harus menyimpan masalah ini untuk diri sendiri. Kamu tidak dapat menyebutkannya kepada siapapun, tidak boleh membicarakannya kepada siapapun. Suara Great Elder sangat serius. Apa yang kalian berdua bicarakan? Semut kecil di bahu Shi Hao penasaran. Itu karena dia sebenarnya tidak bisa mendengar sepatah kata pun, sepenuhnya ditutupi oleh Tetua Agung. Kemudian, Tetua Agung memberi Shi Hao sebuah cincin. Penampilannya sangat sederhana dan biasa saja, tidak terlihat seperti sesuatu yang istimewa sama sekali, tidak benar-benar bersinar. Tidak diketahui dari bahan apa itu dibuat, seluruh cincin berwarna biru laut. Seolah-olah itu dipoles dari batu biru hijau, tidak benar-benar memiliki estetika untuk dibicarakan, sampai-sampai bahkan agak kasar. Apa ini? Shi Hao bingung. Dia melihat ke arah Tetua Agung. Pakailah di tangan kamu, mungkin suatu hari nanti akan berguna, sisanya tidak perlu kamu tanyakan. Kamu harus ingat, kamu tidak boleh berbicara tentang makhluk yang digali kepada siapapun. Tetua Agung memperingatkan dengan serius sekali lagi. Awalnya, Shi Hao menggunakan tubuh sebagai benih, tiba-tiba berhasil, menginjak jalan yang tidak dapat diambil oleh siapapun sebelum dia, jadi Tetua Agung sangat senang dan tergerak, ingin merayakannya. Namun, karena makhluk yang tiba-tiba digali ini, semuanya tiba-tiba berubah. Tetua Agung sangat mementingkan masalah ini, beban besar di pikirannya. Shi Hao memberitahu Tetua Agung bahwa dia akan mencari kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, situasinya mendesak. Makhluk-makhluk dari pihak lain mungkin meluncurkan serangan kapan saja, dan begitu mereka menerobos perbatasan yang sunyi, dunia ini tidak diragukan lagi akan berada dalam bahaya, itulah sebabnya dia harus segera pergi dan dengan cepat memperkuat dirinya sendiri. Pergi saja, sedikit lebih hati-hati. Tetua Agung memperingatkan. Ayo pergi. Setelah meninggalkan gunung belakang, semut emas kecil itu bersorak, dengan rakus menghirup udara segar di luar. Pada kenyataannya, tempat ini jauh lebih buruk daripada manor bawah tanah. Tempat itu penuh dengan esensi spiritual yang kuat, sampai-sampai ada energi abadi yang tercampur, jauh lebih besar daripada dunia luar. Namun, untuk semut emas kecil, segala sesuatu di luar adalah baru, penuh dengan kekuatan hidup yang bersemangat, tidak monoton seperti dunia bawah tanah itu. Di mana kita akan mencari kitab suci yang tidak dapat dihancurkan? Semut kecil bertanya. Hutan Laut Utara, kata Shi Hao. Ini adalah tempat yang sangat penting yang telah ada dari zaman kuno sampai sekarang, sebuah hutan batu di Laut Besar. Ada terlalu banyak legenda yang terkait dengan tempat ini. Batu Laut Utara berada di surga yang tak terukur, atau melintasi alam akan menjadi masalah besar bagi Shi Hao. Ini adalah sesuatu yang orang biasa tidak bisa lakukan. Surga yang tak terukur sangat luas, padang belantara besar yang penuh dengan kolam. Ada banyak kota besar, di antaranya beberapa puluh ribu li. Selain itu, ada beberapa kota suci pusat yang bahkan lebih besar, jarak di antara mereka dengan mudah puluhan juta li. Itulah mengapa mereka semua membangun formasi transportasi raksasa. Shi Hao meminjam formasi ini saat dia maju, berpindah dari satu formasi transportasi ke formasi berikutnya, setiap kali diangkut beberapa puluh juta li keluar. Dia menuju utara, akan meninggalkan benua besar ini dan memasuki Laut Utara. Sulit membayangkan seberapa luas wilayah ini sebenarnya. Dia melanjutkan tanpa berhenti untuk beristirahat, melewati formasi transportasi terus-menerus, namun masih menghabiskan waktu 7 hari, baru kemudian dia tiba di wilayah paling utara. Hutan belantara yang luas masih ada di sini, dengan semua jenis binatang purba berkeliaran, burung-burung ganas melebarkan sayapnya. Kera menangis dan harimau mengaum, aura biadab dan biadab memenuhi tempat ini. Meskipun mereka sekarang dekat dengan Laut Utara, mendengar deru laut besar, semua jenis binatang raksasa masih berkeliaran di tepi laut, sosok yang terlihat dari waktu ke waktu. Shi Hao hanya bisa menghela nafas dengan pujian. Hanya ketika dia memasuki Void Dao Realm dia bisa benar-benar berjalan di luar di hutan belantara, berkeliaran di antara gunung, sungai, dan danau besar. Itu karena ada beberapa binatang buas yang berada di Void Dao Realm.
Jika ini di masa lalu, dia harus menghindarinya. Dia pasti tidak akan berani maju, perlu dengan hati-hati menghindari semua jenis serangga ilahi dan binatang buas. Saat ini, dia juga seorang tokoh tingkat Master Sekte, sekarang mampu bertindak lebih hati-hati. Tentu saja, ini masih jauh dari kemampuan untuk melakukan perjalanan tanpa hambatan di seluruh dunia, menyerbu dengan sembarangan ke hutan belantara yang luas. Dia masih harus memperhatikan, karena salah satu dari kedalaman punggungan gunung itu mungkin memiliki makhluk ganas raksasa yang bersembunyi di dalamnya. Mungkin ada beberapa naga banjir ganas kuno yang tersembunyi di dalam jurang. Jenis keberadaan ini dengan mudah hidup selama beberapa ratus tahun, tingkat kultivasi mereka sangat dalam. Laut utara sangat luas dan tak terbatas. Namun, ketika berdiri di tepi pantai, seseorang tidak bisa tidak merasakan hati mereka bergetar, karena itu terlalu menakutkan. Ketika seseorang menatap ke depan, mereka akan melihat hamparan kabur yang besar, laut tertutup kabut gelap. Seolah-olah itu adalah laut spiritual, agak tenang. Ada formasi transportasi yang mengarah ke kedalaman laut utara juga, tetapi tidak ada yang terlalu andal. Formasi transportasi kuno itu telah rusak karena bertahun-tahun tidak diperbaiki, seringkali menampilkan masalah. Dari waktu ke waktu, orang-orang akan dikirim ke lautan luas yang tak terbatas, dan dengan demikian menghilang. Shi Hao datang ke sini persis dengan niat yang sama seperti orang lain, menunggu kapal dunia bawah. Meskipun kapal-kapal ini terdengar menakutkan, mereka sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Dalam kabut, ada kapal di mana-mana, seperti tamu dari alam hantu saat mereka bergerak melalui kabut hitam. Ada beberapa kapal kuno yang bergerak sendiri, lentera merah cerah tergantung di depan kapal. Ini agak menakutkan, tetapi sampai hari ini, jarang ada sesuatu yang berbahaya yang terjadi. Segera setelah itu, beberapa kapal dunia bawah muncul, mengambang di dekatnya. Mereka benar-benar diam, lentera berwarna darah di haluan kapal berkedip-kedip dengan cahaya yang tampak kejam. Apakah ini kapal dunia bawah? Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Benar-benar menakutkan. Semut emas kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil kedinginan. Apakah kamu tidak tahu? Ini adalah kapal-kapal yang telah bertahan dari Immortal Ancient, yang ada dari era besar terakhir hingga dunia ini, tidak membusuk selama ini. Mereka mengapung di sepanjang permukaan laut, mampu membawa orang dari satu pantai ke pantai lainnya, kata Shi Hao. Aku tidak tahu, tidak pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Semut kecil menggelengkan kepalanya. Itu karena dia lahir di era besar terakhir. Pada kenyataannya, Shi Hao juga cukup penasaran, penuh dengan kebingungan. Pertama kali dia mendengar bahwa mereka perlu mengandalkan kapal jenis ini untuk menyeberangi laut utara, dia juga terkejut. Mereka sekarang dekat. Satu perahu tiba di laut, tidak terlalu besar, tetapi sangat kokoh. Tubuh kapal berwarna hitam, tidak rusak bahkan setelah mengalami waktu yang tak ada habisnya. Apakah ini benar-benar kapal kuno yang melayang dari era besar terakhir? Shi Hao menemukan ini agak sulit untuk dipercaya, itu terlalu tak terbayangkan. Sebelumnya ada tokoh-tokoh hebat lainnya yang telah memancing beberapa perahu untuk mempelajarinya, tetapi mereka tidak mendapatkan temuan khusus. Ayo pergi, kita naik perahu, kata Shi Hao. Dia hendak berangkat ke laut. Dia telah mendengar bahwa ada satu wilayah di tengah laut utara yang cukup ramai, berkembang dengan aktivitas dengan beberapa kultivator yang tinggal di sana. Sepertinya agak akrab. Ketika dia naik ke kapal dunia bawah, Shi Hao mengerutkan kening. Mengapa perahu itu tampak semakin akrab? Itu benar-benar menarik hati sanubarinya, membangkitkan gelombang di benaknya. Dia merasa agak sulit untuk tenang. Tiba-tiba, Shi Hao ingat. Ketika dia berusia sekitar 10 tahun, dia sebelumnya berangkat ke laut di alam bawah, menuju sarang Kunpeng untuk memperjuangkan teknik berharga yang tiada tara. Di tempat itu, dia pernah melihat ini sebelumnya? Hanya saja, saat itu, yang dilihatnya adalah kapal kertas, kapal yang telah dilipat oleh kapal lain. Penampilan kapal ini persis sama dengan kapal kertas itu. Selain itu, dia yakin kapal ini tidak ditransformasikan dari kertas, itu sangat nyata. Ketika dia menyentuhnya dengan tangannya, rasanya agak dingin. Kapal tulang. Kapal itu dipoles dari jenis bahan tulang. Itu tidak tenggelam ke dalam air, dan itu sangat kokoh, pasti memiliki latar belakang yang menakjubkan. Saat Shi Hao bingung, perahu ini bergerak sendiri, melewati kabut hitam dan menuju laut utara. Shi Hao duduk. Dia dengan lembut memukul kapal ini, dengan hati-hati memeriksanya. Mungkinkah itu benar-benar seperti yang dikatakan rumor, bahwa mereka dimurnikan dari tulang belulang para penguasa dunia bawah? Tiba-tiba, Shi Hao ngeri, berdiri dengan suara sow. Dia melihat cairan merah tua mengalir di sepanjang permukaan kapal, merembes keluar. Darah. Di kapal-kapal, ada sedikit darah yang tiba-tiba merembes keluar. Dia tidak menyadarinya sekarang. Dia menggerakkan tangannya di atasnya, seluruh tangannya menjadi merah tua. Itu sangat menakutkan dan menyeramkan. Ini, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ketika orang lain berangkat ke laut, hal semacam ini bahkan belum pernah terjadi sebelumnya, semuanya berjalan lancar.
Shi Hao merasa ngeri. Apa yang sedang terjadi? Pikirannya bergetar, mengembangkan jenis spekulasi yang berani. Mungkinkah dia benar-benar sampai pada akar dari semua itu? Wanita yang melipat perahu kertas itu sebenarnya ada di laut ini. Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, pikiran Shi Hao sangat terguncang. Wanita itu terlalu misterius, sebelumnya meninggalkan kesan mendalam yang tak tertandingi, bahkan melebihi Kunpeng itu sendiri ketika dia berada di dekat sarang Kunpeng. Sesuatu yang sulit untuk dia lupakan. Kabut hitam tidak terbatas, lokasi laut besar tidak jelas. Tidak ada suara, hanya kapal dunia bawah yang bergerak sendiri. Itu sangat aneh. Laut besar tampak seperti dunia tanpa akhir, seolah-olah tidak ada batas untuk dilihat. Namun, tidak ada sedikit pun suara, bahkan tidak ada percikan yang dibuat. Tempat ini seperti lautan kematian, sepi sampai agak menakutkan. Di kapal tulang hitam yang panjangnya kurang dari 1 zang, ekspresi Shi Hao serius. Dia menatap darah di dinding kapal, dan kemudian melihat ke laut yang tak bernyawa. Dia juga tidak begitu yakin, tidak pernah menanyakan hal ini secara mendetail kepada orang lain. Sekarang, dia melihat situasi seperti ini saat di laut, apakah ini normal? Paling tidak, darah yang mengalir keluar dari kapal hitam benar-benar tidak normal. Itu harus menjadi sesuatu yang belum pernah dilihat orang lain sebelumnya. Apakah ada sesuatu pada diriku yang membuatnya menghasilkan semacam reaksi? Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Kalau tidak, mengapa ada situasi aneh seperti ini? Dia merasa agak gelisah. Kapal dunia bawah bergerak sendiri, jadi apakah tujuannya masih hutan laut utara? Dia tidak yakin. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, pasti akan sangat sulit untuk dihadapi di wilayah lautan yang tak terbatas ini. Bau macam apa ini? Meskipun aku mencium bau amis, ada juga aroma samar. Semut emas kecil di bahu Shi Hao berkata, dan kemudian melompat. Shi Hao terdiam. Mengapa reaksi keturunan 10 Vicious begitu berbeda? Dia masih membawa kekhawatiran di dalam, namun orang ini sebenarnya riang ini. Kenapa kamu tidak mencicipinya? Shi Hao berkata dalam suasana hati yang buruk. Meskipun semut emas panjangnya kurang dari 1 inci, ia langsung membawa kuali tembaga seukuran manusia. Itu memiliki kemampuan luar biasa, biasanya mampu menyimpan barang-barang besar. Perbaiki sedikit, dia menunjukkan. Beberapa tetes cairan merah tua memercik keluar dari dinding kapal, mendarat di kuali tembaga. Api abadi kekuatan besar, sempurnakan semua kejahatan. Semut emas kecil mengeluarkan teriakan ringan, melepaskan seberkas cahaya keemasan dari mulutnya. Itu berubah menjadi api, membakar kuali tembaganya. Meski tubuhnya kecil, kekuatan api yang dimuntahkan sangat luar biasa. Suhu di sini segera naik dengan ganas, kekosongan bahkan melengkung, melepaskan suara viva. Segera setelah itu, kuali tembaga itu terbakar merah, apalagi menjadi transparan. Kuali ini sangat istimewa. Itu berkilau dan tembus pandang. Baru saja, warnanya masih hijau perunggu, tapi sekarang, itu menjadi seperti kaca berwarna, pola jalinan di dalamnya terlihat. Itu adalah simbol dao besar kuno abadi. Mereka membentuk struktur internal kuali ini, polanya rumit dan mendalam. Segera setelah itu, gelombang api hitam melonjak dari dalam kuali, bau yang kuat menyengat, membuat seseorang merasa ingin muntah. Shi Hao dan semut kecil itu dengan cepat mundur. Tidak ada banyak asap hitam, hanya saja, ia memiliki sifat korosif yang menakjubkan, membuat kabut di sekitarnya mengeluarkan suara cici. Selain itu membawa energi yang menakutkan. Saat itu melonjak, kekosongan di sekitarnya tiba-tiba pecah. Lupakan Shi Hao, bahkan semut kecil yang sebelumnya berbicara omong kosong tercengang. Sangat aneh, apakah ini darah yang hancur dari makhluk yang berumur panjang setelah darahnya dikutuk? Semut kecil itu bergumam. Shi Hao bahkan lebih terkejut darinya. Hanya sedikit darah yang keluar dari dinding kapal, beberapa tetes sudah memiliki tingkat kekuatan ini. Jelas bahwa ini adalah sisa racun. Jika masih memiliki semua karakteristiknya dari masa lalu, seperti apa jadinya? Itu benar-benar tidak terbayangkan, mungkin hanya setetes saja yang mampu menghapus tokoh-tokoh tingkat atas dunia ini. Di kuali, ada satu tetesan darah yang masih bisa dianggap merah dan berkilau, mengandung sedikit spiritualitas. Namun, itu tidak memiliki aura kehidupan, juga membawa aroma samar. Ini adalah darah yang berharga. Itu pasti sangat berharga, tetapi setelah waktu yang tak berujung berlalu, esensi mengalir pergi, untuk itu masih memiliki sedikit yang tersisa sudah tidak buruk. Namun, meskipun demikian, setetes darah ini masih membawa kekuatan yang mengerikan. Shi Hao menatapnya. Dia melihat bintang-bintang bergerak satu demi satu melaluinya, adegan-adegan yang tidak teratur ini, peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Energi kacau bergolak, bintang-bintang besar bertabrakan di kosmos, dan kemudian meledak. Ini membuatnya sangat terkejut. Semut kecil itu sangat gugup. Dia juga menatap adegan di setetes darah itu. Setelah suara keras, mereka sepertinya mendengar raungan besar, yang penuh dengan keputusasaan. Kemudian, tombak emas merobek kosmos besar. Dengan suara pehau, sesosok makhluk tertembus.
Serangkaian darah melesat ke udara, berhamburan ke kubah bintang. Darah itu seperti artefak magis makhluk tertinggi yang menakutkan, terus-menerus meledak melalui bintang-bintang raksasa. Mereka jelas hanya beberapa tetesan darah, tetapi mereka menghancurkan banyak bintang kuno dan raksasa, menghancurkan semuanya. Surga, betapa kuatnya! Mungkin tidak jauh lebih lemah dari ayahku sendiri, kan? Semut emas kecil berteriak ketakutan. Ekspresi Shi Hao tidak bisa tidak berubah, rasa dingin mengalir di punggungnya. Tingkat pertempuran apa ini? Begitu makhluk itu jatuh, darah yang dilepaskan tersebar di langit berbintang, namun ini sudah menghancurkan begitu banyak bintang. Ini terlalu mengejutkan. Setetes darah dapat menghancurkan langit berbintang, meretas beberapa ratus hingga lebih dari 1000 bintang yang sangat besar. Ini seperti legenda-legenda, benar-benar sedikit menakutkan. Darah ini telah diencerkan oleh siapa yang tahu berapa puluh ribu kali, namun masih ada jejak yang tertinggal, yang berisi informasi masa lalu tanpa akhir. Ini benar-benar tidak sederhana, kata semut kecil. Shi Hao mengisyaratkan dia untuk mencicipi darah ini. Dia menggelengkan kepalanya dengan berlebihan dan berkata, darah apa yang lebih kuat dari darah kekuatan ekstrimku? Bahkan darah jantung naga sejati pun tidak sebanding. Kamu ada benarnya. Mari aku lihat betapa hebatnya darah kekuatan ekstrim. Aku masih belum pernah melihatnya sebelumnya. Shi Hao berkata sambil tersenyum. Inya, jangan mencoba membuat skema melawanku. Semut kecil itu memasang tampang waspada. Suasananya jelas sangat tegang dan gugup, laut besar yang tak berbatas tidak memiliki suara, seperti tempat tanpa kehidupan, tetapi dengan pertengkaran mereka, itu sedikit meredakan ketegangan. Shi Hao dengan hati-hati mempelajari darah ini, tetapi sayangnya, mereka tidak membuat penemuan lagi. Perlahan-lahan menjadi redup, menjadi sunyi lagi. Waktu terus berjalan, dan segera setelah itu, 3 hari berlalu. Ada semakin banyak kabut di wilayah lautan ini, tebal sampai tidak akan menyebar. Akhirnya, bahkan mata surgawi kehilangan efeknya. Mereka memasuki tanah iblis, lautan tanpa dasar, tidak diketahui seberapa dalam itu. Namun, tulang-tulang raksasa muncul di permukaan laut dari waktu ke waktu, dibawa ke permukaan air. Tempat terkutuk macam apa ini? Itu benar-benar aneh. Menurut apa yang dia dengar, pasti tidak ada tempat seperti ini di area yang dilewati oleh kapal dunia bawah. Ini bukan tempat yang seharusnya didatangi perahu. Tulang setengah lingkaran muncul di permukaan air. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah tengkorak. Itu melayang di wilayah lautan, sangat besar. Jenis kepala ini terlalu besar, kan? Itu pasti bisa mendukung langit dan bumi ketika masih hidup. Semut kecil itu mengeluarkan seruan kekaguman. Ekspresi Shi Hao menjadi serius. Dia merasa seolah-olah dia sedang mengikuti terowongan kematian yang membentang melalui 9 surga dan 10 bumi yang sebenarnya, membawanya ke dunia bawah. Kalau tidak, mengapa ada pemandangan mengerikan seperti ini? Dari waktu ke waktu, tulang lengan raksasa dan hal-hal lain dapat dilihat di laut besar, membentang ke awan di atas permukaan air. Ini terlalu aneh dan menyeramkan. Tiba-tiba, ketika dia berpikir untuk dirinya sendiri, kapal itu bergetar hebat, dan kemudian mereka meninggalkan wilayah ini. Langit dan laut adalah satu warna, segera menjadi terbuka lebar. Langit berwarna biru tua, menghubungkan ke air laut seperti safir, indah sampai membuat orang mabuk. Masih ada lapisan demi lapisan kabut gelap di depan, aura kematian mengelilingi tempat ini, air yang penuh dengan sisa-sisa kerangka raksasa. Namun, jenis perubahan ini tiba-tiba terjadi segera setelahnya. Perbedaannya terlalu besar, melebihi semua harapan mereka. Tempat seperti apa yang akhirnya kita datangi? Semut emas kecil menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling, merasa sedikit terpana. Laut seperti batu giok, langit biru, permukaan air seperti kristal, esensi spiritual merembes keluar dari dalam. Ini jelas bukan hutan laut utara, berbeda dari tempat legenda itu. Shi Hao mengerutkan kening, tidak ingin mengagumi kedamaian dan pemandangan indah seperti ini. Perahu dunia bawah yang darahnya mengalir keluar darinya aneh sekali, membawa mereka ke tempat misterius. Dia hanya tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang dia alami benar-benar berbeda dari orang lain. Kali ini, kapal dunia bawah bergerak sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, kelompok Shi Hao dibawa ke tempat yang diselimuti kabut. Tempat ini cukup mengejutkan, berbeda dari semua yang biasa mereka lihat. Matahari keemasan menempel di permukaan air, melepaskan pancaran murni dan suci. Orang bisa melihat seekor gagak emas tertidur lelap di dalam matahari yang agung. Ini adalah matahari kuno, disempurnakan dari mayat gagak emas kuno yang telah melengkung dan berkelok-kelok di antara langit dan bumi. Tidak ada energi yang mematikan, yang ada hanya pancaran sinar dan keberuntungan. Sementara itu, tinggi di langit banyak puncak gunung, tetapi semuanya terbalik ke bawah. Bahkan ada lebih banyak pohon yang tampak tumbuh di langit, tetapi puncak pohon mengarah ke bawah, mengarah ke air laut yang biru tua. Terlepas dari ini, punggungan gunung, tanah kering, dan hal-hal lain semuanya terbalik, kebalikan dari hal-hal di bawah ini.
Matahari menempel di permukaan laut, jauh dari langit, tanaman tumbuh terbalik dari kubah surgawi. Ada beberapa burung ganas dan dentuman yang meraung, sama-sama menginjak langit, berjalan terbalik. Ini adalah dunia yang terbalik, benar-benar berlawanan dengan tempat ini. Itu adalah dunia yang aneh, wilayah yang berbeda. Tempat ini sangat aneh, membuat orang merasa agak bingung. Semut emas kecil menjulurkan lehernya, memasang tampang tercengang. Dia melihat ke sekeliling sini, menilai dunia di sekelilingnya. Tempat macam apa ini? Itu benar-benar membingungkan. Tiba-tiba, suara gemuruh bergemuruh tanpa henti, hampir meledakkan jiwa seseorang. Tiba-tiba saja, muncul dari udara tipis, benar-benar mengejutkan. Itu terlalu tiba-tiba, merusak kedamaian tempat ini. Perahu dunia bawah bergerak perlahan, secara misterius memasuki wilayah ini yang diselimuti suara gemuruh. Air dan langit menyatu menjadi satu warna, cahaya biru redup. Ada pemandangan yang mengejutkan di depan permukaan laut yang tenang. Ada pusaran air yang seperti gunung berapi yang menghubungkan langit di atas ke laut di bawah. Itu seperti Ocean Eye yang terbalik, tetapi sayangnya, itu tidak memutar semua hal, menyedotnya ke dasar laut, tetapi lebih seperti menyedot semuanya ke dalam kubah surgawi. Cahaya petir tidak ada habisnya, sebuah mata laut yang melingkar dengan kilat. Mungkin itu bisa disebut mata dunia. Tidak ada suara sebelumnya, hanya ketika seseorang memasuki wilayah ini mereka tiba-tiba mendengar suara memekakkan telinga yang membuat roh primordial seseorang tidak stabil, seolah-olah akan runtuh. Semut kecil itu memegangi kepalanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, ekspresinya menunjukkan sedikit rasa sakit. Tempat ini terlalu menyeramkan, dia hampir tidak bisa bertahan lagi. Ruang di antara alis Shihao juga terasa seperti terbelah, seolah-olah ada pedang yang menghunusnya, langsung mengarah ke roh primordialnya, tajam dan mustahil untuk diblokir. Apa itu? Shihao menahan rasa sakit dan memperkuat pikirannya. Dia melihat ke arah pusaran yang menghubungkan langit di atas dengan bumi di bawah. Dia melihat dengan hati-hati, menemukan dengan terkejut bahwa kekuatan waktu terlalu kuat, fragmen waktu di mana-mana, berputar di sana. Kekuatan waktu. Aku belum pernah melihat kekuatan duniawi yang begitu menakutkan. Semut kecil memiliki penampilan yang sangat menyedihkan. Begitu sesuatu menyentuh waktu, maka itu pasti akan menakutkan, dengan perubahan mengejutkan yang mudah terjadi. Meskipun berapa kali hal semacam ini terjadi sejak zaman kuno terbatas, begitu tempat seperti ini terbentuk, itu pasti harus dihindari. Tepat pada saat ini, kekuatan menakutkan ditransmisikan dari pusaran tak terbatas, menarik Shihao dan semut tanduk surgawi lebih dekat, akan menyedot mereka. Tidak! Semut kecil itu berteriak, memperlihatkan wajah yang penuh kengerian. Shihao juga merasakan darahnya menjadi dingin, merasa seperti berada dalam bahaya yang luar biasa, situasinya tidak terlihat bagus sama sekali. Aku tidak ingin kembali ke masa lalu. Pusaran sialan ini terbentuk dari kekuatan waktu. Begitu seseorang jatuh ke dalam, surga tahu era apa itu nanti. Aku tidak ingin mati. Itu karena berdasarkan catatan yang ditinggalkan oleh ayahnya, begitu seseorang jatuh ke dalam, jika kultivasi seseorang tidak terlalu kuat, mereka mungkin akan mati di tengah jalan atau mungkin menghilang, jatuh ke dalam, reinkarnasi. Petir itu terlalu menakutkan, meledak di sisi mereka, meruntuhkan kehampaan, menghancurkan dunia, kekuatan yang tak tertandingi. Itu bahkan lebih mengerikan daripada kesengsaraan surgawi. Tiap kilatan petir itu seperti aliran bintang, turun dari kedalaman terdalam kubah surga, luas dan tak terbatas. Mereka begitu mempesona, air mata akan jatuh dari mata seseorang ketika mereka melihatnya. Cahaya petir tiba-tiba muncul, tidak meretas kapal dunia bawah, tetapi ada aura menakutkan yang menyapu, seolah-olah dunia sedang dihancurkan, alam semesta runtuh, semua kehidupan padam. Pecah! Shihao berteriak, menggunakan kemampuan ilahinya sendiri, menampilkan teknik berharga reinkarnasi. Ada fragmen waktu di dalam, menyentuh kekuatan temporal. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang lain langsung pergi ke hutan laut utara ketika mereka berada di kapal dunia bawah. Mengapa kita seberuntung ini? Semut emas kecil berteriak dengan sedih. Shihao juga merenungkan semua yang baru saja terjadi. Tidak ada sesuatu yang benar-benar tidak terduga, jadi mengapa mereka mengalami kemalangan seperti ini? Mungkinkah itu karena kamu adalah pewaris dari semut tanduk surgawi, dan itulah sebabnya beberapa jenis hukum alam diaduk, itulah sebabnya kami di penjara, akan diseret ke dalam berlalunya waktu. Shihao membuat spekulasi jenis ini. Apa hubungannya denganku? Aku tidak pernah mendengar hukum alam bertindak berbeda terhadap garis keturunan yang berbeda. Pasti ada beberapa jenis objek terlarang yang memicu perjalanan waktu ini. Semut emas kecil berteriak. Laut bergemuruh, ombak besar menghantam langit. Jenis gelombang raksasa ini dapat menghancurkan gunung-gunung besar, secara langsung menyebarkan awan di langit, itu terlalu mengerikan. Tentu saja, itu masih belum cukup untuk mencapai puncak gunung, tanaman, dan seluruh dunia besar yang menggantung dari langit.
Hanya saja, matahari yang terik yang terbentuk dari gagak emas kuno di permukaan air terendam, cahaya warna-warni keemasan yang terfragmentasi muncul dari air yang terciprat. Itu masih sangat brilian. Cepat, aku tidak tahan lagi. Meskipun semut kecil itu kecil, kekuatan roh primordialnya sangat mencengangkan. Namun, saat ini, ada darah yang mengalir keluar dari ruang di antara alisnya. Semakin dekat mereka dengan berlalunya waktu, semakin kuat tekanannya, seolah-olah bilah waktu akan memotong roh primordial mereka. Shi Hao mulai panik juga, karena mereka terlalu dekat, akan memasuki surga mencapai perjalanan waktu. Jika mereka benar-benar jatuh ke dalam, hanya surga yang tahu di mana mereka akan jatuh. Cahaya gemuruh meletus. Dia pertama kali mengenakan baju besi kaisar petir, baju besi compang-camping mulai bersinar. Meskipun ada lubang di atasnya, noda karat menutupi permukaannya, saat ini, pancaran petir melonjak, seolah-olah makhluk abadi kuno dihidupkan kembali, sangat mengamuk, melepaskan cahaya abadi yang abadi. Armor iblis macam apa yang akhirnya kamu bawa? Apakah hal ini yang menyebabkan ini? Semut kecil itu berjuang, merasa bahwa segala sesuatunya sangat berbahaya. Jenis pencahayaan ini jauh melebihi Void Dao Realm. Bahkan makhluk tertinggi kemungkinan besar akan matang jika mereka datang, mustahil untuk bertahan. Namun, setelah armor kaisar petir bersinar untuk waktu yang singkat, itu menjadi sunyi lagi. Itu tidak benar-benar bereaksi dengan berlalunya waktu. Kemudian, Shi Hao menghasilkan catatan primordial sejati, memegang diagram 10.000 roh di tangannya. Tulang putih berkilau itu sangat lembut. Meskipun itu tidak biasa, saat ini, itu tidak beresonansi dengan pemandangan yang tidak biasa di sini. Akhirnya, Shi Hao menghasilkan inti pedang. Pada awalnya, itu kusam dan tanpa cahaya, tampak biasa, tetapi setelah bermandikan cahaya petir, itu benar-benar mulai mengeluarkan suara zeng-zeng, akan merobek langit. Cahaya pedang yang cemerlang dilepaskan, merobek kubah surgawi. Pedang abadi-abadi benar-benar diliputi dengan energi pembunuh, melonjak dengan energi pembunuhan. Itu tidak pernah haus darah seperti sekarang, penuh dengan niat membunuh, seolah-olah akan melepaskan pembantaian di dunia ini. Cahaya pedang mencapai keluar angkasa, apa yang dilepaskan bukan energi pedang murni, tetapi lebih seperti gunung besar yang menopang langit dan bumi. Itu menjulang di atas, menghancurkan langit. Shi Hao tercengang, dan kemudian tubuhnya menjadi sedingin es. Dia tidak pernah mengira niat membunuh pedang ini akan begitu berat, sebenarnya menakutkan ini. Apakah itu dirangsang oleh kekuatan di sekitarnya? Gelombang kabut berdarah segera menyebar, mengelilingi kubah laut. Pada saat itu, hidung Shi Hao terasa sangat gatal, karena dia mencium bau darah. Itu semua dihasilkan oleh inti pedang, seolah-olah akan memusnahkan semua makhluk di dunia sekarang. Itu terlalu aneh. Terlalu menakutkan. Saat ini, dia benar-benar ingin membuang inti pedang ini. Perbedaan dari bagaimana itu di masa lalu sebenarnya sangat bagus. Hujan cahaya inti pedang yang dilepaskan masih cemerlang, seolah-olah naik ke keabadian, tetapi 3 kaki di luar jangkauan inti pedang ini, tepatnya di luar tempat Shi Hao berada, ada kemerahan merah di mana-mana, bau darah memenuhi tempat ini. Pedang macam apa ini? Mengapa ini seram? Semut kecil itu terkejut dan ketakutan, merasa sedikit terpana. Mengapa semua barang yang dibawa orang ini begitu aneh? Inti pedang tidak menguntungkan, jelas menahan kekuatan rahasia tempat ini. Bahkan jika sudah waktunya ia menghadapi, itu masih akan menembusnya, cahaya ganas meluap ke langit. Namun, itu tetap menstabilkan dirinya pada akhirnya, karena pecahan waktu dan kilat tidak beresonansi dengannya. Kedua belah pihak tidak berinteraksi, tidak lagi saling bertentangan. Ini masih bukan. Apakah itu benar-benar sesuatu yang aku bawa? Shi Hao merasa sangat tidak berdaya. Dia kemudian mengeluarkan sisik naga yang panjangnya 1 kaki. Itu membawa kekuatan naga, sesuatu yang dia dapatkan dari mengejar yang tidak menguntungkan dan tidak menyenangkan saat itu dari perahu kuno hitam yang diwarnai darah di kehampaan. Energi drakonik. Mata semut emas kecil itu menyipit, merasa terkejut di dalam. Masih bukan item ini, tidak mampu menenangkan kekuatan waktu. Pada saat itu, semua jenis artefak yang tersebar muncul di sekitar Shi Hao. Dia menghapus semua yang dia miliki, membentuk tumpukan besar. Namun, itu sudah terlambat. Gelombang kekuatan yang kuat menarik mereka, menabrak bagian itu dengan momentum yang tak terbendung. Petir menyambar, waktu berputar-putar. Seorang pria dan semut berteriak pada saat yang sama, karena tubuh mereka terbang menuju layar cahaya itu, hendak melakukan kontak dengan kilat dan kekuatan waktu, memasuki lorong itu. Langit dan bumi berguncang, lautan menderu mencapai ke langit. Pada saat ini, cahaya melahap segalanya, tidak ada yang terlihat lagi. Hanya ada ombak, hanya waktu yang berputar, tertutup oleh kekuatan waktu. Perubahan yang menakjubkan terjadi di sini. Bagian itu terbelah, kilat memisahkan di tengah, tidak menyerang mereka berdua. Shi Hao dan semut kecil itu jatuh langsung ke lorong. Suara teredam terdengar, dan kemudian seberkas cahaya abadi mengikuti, membuat semuanya berbalik. Mereka merasa seolah-olah mereka menjadi lebih muda,
hal-hal berubah ke arah yang baik. Pada saat yang sama, Shi Hao melebarkan matanya karena terkejut. Dia melihat beberapa perahu kertas kecil, tidak terlalu dekat tetapi tidak terlalu jauh, semuanya diwarnai dengan darah, kata-kata tertulis di atasnya, mengambang di sepanjang perjalanan waktu ini. Aku satu-satunya yang tersisa. Itu masih kata-kata yang akrab, serta perahu kertas yang sama. Kilatan petir yang mengejutkan dunia meretas, disertai dengan cahaya yang paling menyilaukan. Sesosok muncul di kejauhan, dan sudut-sudut pakaian berkibar-kibar, gaya luar biasa tak tertandingi, dia semakin dekat. Gaun panjang wanita ini berkibar-kibar, bergerak di udara, rambut hitam halus berkibar-kibar, seluruh tubuhnya membawa semacam perasaan abadi yang menyendiri, seolah-olah dia berdiri di atas alam fana. Pada awalnya, dia tampak seperti makhluk abadi yang soliter, tetapi dia juga terlihat seperti roh hutan, tidak ternoda oleh dunia manusia. Namun, ketika dia semakin dekat, baik Shi Hao dan semut kecil itu menjadi terkejut. Ini adalah seorang wanita, ketika matanya bergerak, seolah-olah mereka mengalami reinkarnasi, dalam dan luar biasa. Ada semacam ketajaman di dalam, tidak seperti mutiara indah yang lembut. Dia memiliki tipe dominasi yang terkendali, tipe gaya penekan generasi. Wanita ini, bagaimana dia bisa sekuat ini? Meskipun aku tidak pernah melihatnya mengambil tindakan, aku tahu bahwa metodenya pasti mencapai surga. Jangan bilang perjalanan waktu ini adalah sesuatu yang dia masak. Suara semut emas kecil itu bergetar, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Sementara itu, roh dan daging primordialnya secara naluriah membuatnya merasa takut terhadapnya. Jika itu adalah makhluk lain yang tidak memiliki darah kekuatan ekstrim dari ras semut bertanduk surgawi, mereka pasti akan lama ambruk di tanah, bersujud ke arah wanita ini dalam pemujaan. Terlebih lagi, tepat pada saat ini, Shi Hao dan semut kecil melihat sesuatu yang membuat mereka terkejut, merasa seolah-olah sedang melihat ilusi. Itu karena mereka samar-samar bisa mendengar jenis suara pengorbanan, terlebih lagi jenis suara pemujaan, seolah-olah semua kehidupan di dunia ini menyebut nama seorang permaisuri. Apakah itu wanita di depan mata mereka? Itu adalah seorang permaisuri. Apa sebenarnya yang dilakukan wanita ini? Siapa dia? Mungkinkah dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyelamatkan dunia, dan itulah mengapa ada suara pengorbanan waktu tanpa akhir di sekelilingnya? Bukankah dikatakan bahwa ini adalah jenis penghormatan bagi yang telah meninggal? Namun, dia jelas masih hidup. Permaisuri. Shi Hao dan semut emas kecil mendengar banyak orang mempersembahkan korban. Ini adalah seorang permaisuri hebat yang dulunya luar biasa dan luar biasa. Dia datang. Apakah ini lorong cahaya yang dia ciptakan? Jika ini benar-benar terjadi, maka itu tidak terbayangkan. Kekuatan mengejutkan macam apa ini? Dengan sungai waktu yang tak berujung memisahkan mereka, hamparan kehampaan yang pecah di antara mereka, ini sudah menjadi legenda-legenda. Dari dulu sampai sekarang, berapa banyak orang yang bisa melakukan ini? Sementara itu, jika seseorang dengan paksa memadatkan suatu bagian, membuat masa lalu, sekarang, dan masa depan menjadi satu jalan, itu tidak akan terbayangkan. Selain itu, lebih tepatnya, itu benar-benar tidak realistis. Ketika permaisuri berpakaian putih mendekati semua jenis langit dan bumi, pemandangan tidak teratur muncul, benar-benar mengejutkan. Adegan pembunuhan orang-orang kuat muncul, hujan darah berhamburan. Ada dewa dan iblis yang jatuh, mayat di mana-mana. Semut emas kecil sangat ketakutan. Baru saja, rasanya wanita ini seperti peri, seperti makhluk abadi yang soliter, namun sekarang, tidak hanya melihat keganasannya, itu juga melihat metode pembunuhannya. Tepat pada saat ini, perjalanan waktu menjadi tidak stabil, akan terpecah, tidak dapat eksis untuk waktu yang lama di dunia ini. Tidak bagus, kita akan selesai. Ekspresi semut kecil berubah. Setelah berlalunya waktu pecah, mereka akan menjadi abu yang tersebar dan asap yang tersebar, bahkan roh primordial tidak dapat diselamatkan, selamanya terhapus untuk selama-lamanya. Wanita berpakaian putih itu mengambil tindakan, menunjuk dengan jarinya. Cahaya abadi Ascension menyelimuti udara, akan mengunci bagian ini. Ini dia. Akhirnya ketika wanita itu mengambil tindakan, kecurigaan Shi Hao mencapai titik kritis. Kemudian, dia segera menyadari sesuatu, mengenali orang ini. Permaisuri berpakaian putih, orang ini sebelumnya telah menyelamatkannya di Immortal Battlefield. Sejarah rahasia kuno abadi mencatat misteri yang tak terbayangkan, mungkin ada seseorang yang bisa melakukannya, menggunakan nyanyian pengorbanan dari semua kehidupan untuk melindungi tubuh atau mayat yang sebenarnya, dan kemudian menjalani reinkarnasi. Pikiran dan mayat terpisah, kemungkinan besar mengembara melalui kekosongan besar, zaman kuno yang penuh kekacauan. Seolah-olah semut kecil itu sedang bermimpi, mengucapkan kata-kata omong kosong ini. Dia merasa seperti sedang menyaksikan hal-hal yang tidak ditulis ayahnya terlalu detail, melihat beberapa hal yang sebelumnya mungkin hanya ada dalam teori. Kamu ingin melihat kami berdua? Shi Hao bertanya dengan suara gemetar. Dia benar-benar agak bingung. Mengapa hal semacam ini terjadi?
Namun, dia samar-samar tahu bahwa mungkin memang ada semacam hubungan antara wanita ini dan dirinya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan datang untuk menyelamatkannya. Atau mungkin itu hanya kebetulan? Untuk bertemu 2 kali berturut-turut, ini jelas tidak normal. Itu tidak bisa digambarkan sebagai kebetulan lagi. Wanita itu tidak mengatakan apa-apa, mata yang indah dan spiritual itu menjadi dalam. Mereka perlahan diselimuti oleh kabut abadi, akhirnya bahkan topeng wajah perunggu sedingin es tidak terlihat. Untuk beberapa alasan, Shi Hao merasa seolah-olah dia bisa merasakan suasana hatinya. Itu kekecewaan. Kau salah orang, kan? Mungkin yang kamu cari adalah sesuatu yang aku bawa, barang-barang ini pada aku, kata Shi Hao. Aku tidak dibimbing ke waktu yang tepat. Permaisuri berpakaian putih berbicara, suaranya seperti suara alam, tetapi itu masih membuat pikiran seseorang bergetar. Itu karena dia membawa jenis penyesalan yang luar biasa. Tepat pada saat ini, semua item di sekitar Shi Hao bergerak ke atas, tetapi kemudian semuanya kembali. Akhirnya, setetes darah muncul dari tubuhnya, suara petir bergemuruh di dalam, teriakan perang mengejutkan 9 surga. Shi Hao tercengang. Dia telah memikirkan segalanya, hanya mengabaikan setetes darah ini. Saat itu, ada kuali yang berputar-putar dengan semua sumber energi kehidupan, cahaya emas abadi 9 warna menutupinya. Itu bukan milik masa lalu, bukan milik masa kini. Itu sebelumnya mencari Shi Hao, meninggalkan setetes darah. Dia membawa tetesan ini bersamanya. Semut kecil emas hampir berteriak. Ternyata alasan mengapa mereka berakhir di lorong ini adalah karena setetes darah yang dibawa Shi Hao. Kamu mencari setetes darah ini? Shi Hao bertanya. Rambut hitam halus wanita berpakaian putih itu jatuh seperti air terjun. Saat mereka bergerak, ada bintang-bintang di dalam helaian rambut, seolah-olah dia berdiri di alam semesta kuno, dan dia adalah satu-satunya penguasa. Orang yang benar, tujuan yang benar, tetapi bertemu di waktu yang salah. Dia berbicara, suaranya membawa desahan, serta kesepian waktu tanpa akhir. Shi Hao hampir berteriak ketakutan. Dia benar-benar mencarinya, ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Apa sebenarnya yang dia coba lakukan? Aku berdiri di sini. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, silakan bicara. Kata Shi Hao. Tidak ada gunanya bahkan jika aku memberitahumu. Kamu tetap bukan kamu, waktu yang salah akan menghapus segalanya. Pada akhirnya, kamu masih akan dikirim kembali ke asal. Permaisuri berpakaian putih seharusnya tidak banyak bicara, tapi saat ini, dia banyak bicara. Kenapa? Perbedaan di antara kita hanyalah satu langkah, apa yang tidak bisa kamu bicarakan, apa yang tidak bisa dipahami. Shi Hao berteriak keras, tidak percaya padanya. Kami berdua tampaknya selangkah terpisah, tetapi jika kamu ingin mengambil langkah itu, kamu mungkin perlu melewati era yang hebat. Sudahkah kamu mempersiapkan diri dengan benar? Permaisuri bertanya. Apa katamu? Shi Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Satu langkah, satu era yang hebat. Bisakah kamu mengambil langkah itu? Kamu saat ini, apakah itu sesuatu yang dapat kamu lakukan? Pada akhirnya, semuanya akan terhapus, tidak ada jejak yang tersisa, tidak dapat mengingat apapun. Permaisuri berpakaian putih berkata. Kemudian, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, mengangkat kakinya. Satu langkah, satu era yang hebat, pepatah seperti ini sangat menakutkan semut emas kecil. Dia semakin merasa bahwa beberapa hal yang dicatat ayahnya dapat dipercaya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, menemukan bahwa wanita berpakaian putih itu menjadi semakin tidak jelas, semakin menjauh. Ada langit berbintang yang memisahkan mereka, tahun-tahun tak berujung di antara mereka, dipisahkan oleh seluruh era besar. Shi Hao memikirkan kembali kuali itu. Itu juga tampaknya ada di sana untuk tujuan yang sama, seolah-olah mencoba membuatnya bergabung dalam pertempuran, meminta bantuannya. Shi Hao berteriak. Dia bangun, menemukan bahwa barusan, seluruh tubuhnya telah dipenuhi keringat dingin, wajahnya pucat. Kapal tulang hitam terus bergerak, membawa mereka keluar dari wilayah samudra biru tua ini dan menuju lautan kematian yang diselimuti kabut hitam. Mereka melihat banyak sisa-sisa kerangka raksasa. Tengkorak, tulang lengan, dan hal-hal lain itu terekspos di atas permukaan laut, aura dunia bawah sangat kuat. Meskipun pengalaman mereka barusan singkat, Shi Hao masih merasa seperti itu terkait dengan terlalu banyak, mungkin mempengaruhi dia sepanjang hidupnya. Itu pasti akan memicu sesuatu yang sangat penting di masa depan. Namun, dia harus melanjutkan perjalanannya. Wilayah lautan ini meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus di benaknya. Suatu hari, aku akan mengerti segalanya. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia tidak akan memikirkan ini lagi. Mereka melanjutkan perjalanan. Kapal hitam itu bergerak, membawa semut kecil emas dan dirinya sendiri menuju kedalaman laut. Kali ini, tidak ada perubahan yang tidak terduga. Akhirnya, kabut hitam menjadi lebih tipis dan lebih tipis, permukaan laut kembali normal. Tidak ada tulang, tidak ada energi mematikan, hanya gelombang hijau tanpa batas. Binatang raksasa kadang-kadang bergerak,
mengungkapkan wilayah laut yang berkembang dengan kehidupan. Hutan laut utara, mereka telah tiba. Lautan sangat luas, tetapi hutan batu ini juga mengejutkan. Ketika seseorang melihat ke depan, mereka akan melihat pilar batu dimasukkan ke laut satu demi satu, terbuka di atas air, sangat raksasa. Mereka diatur bersama, membentuk pemandangan yang sangat luar biasa. Daripada menyebutnya batu raksasa, lebih baik menyebutnya gunung, karena terlalu besar. Namun, mereka tidak berbentuk gunung, semuanya adalah batu yang tidak beraturan. Beberapa dari mereka menjulang seperti pilar, beberapa seperti pedang yang mengarah ke langit, beberapa berliku-liku seperti siput, tergeletak di lautan. Setiap batu sangat besar, dan itulah sebabnya mereka bisa dilihat di atas permukaan laut. Ini adalah hutan laut utara. Itu menghadapi cahaya pagi yang beraneka warna, diwarnai dalam lapisan kecemerlangan emas samar, sangat ilahi dan menguntungkan, melengkung dengan kabut dan energi abadi. Tempat ini sangat luas, tidak dingin dan tidak ceria sama sekali. Itu karena di kedalaman hutan batu, ada kota raksasa yang sudah lama berdiri, apalagi bukan hanya satu. Itu adalah tempat yang ramai dengan aktivitas. Hutan batu laut utara menempati banyak ruang. Ada batu raksasa yang membentang terus-menerus di sini, kultivator yang kuat sebelumnya menyempurnakannya menjadi sesuatu seperti benua. Tidak jauh, puncak gunung dikelilingi oleh kilat, suara berdering terus-menerus. Semua jenis simbol berkedip-kedip di tempat itu. Itu adalah puncak yang melampaui, di atasnya jejak dao besar yang ditinggalkan oleh orang-orang di masa lalu. Mereka dapat mengizinkan seseorang untuk memahami dao, dengan alasan bahwa mereka dapat mendaki ke titik tertinggi. Apakah itu puncak yang ekstrim? Puncak ilahi di mana makhluk tertinggi dari generasi sebelumnya meninggalkan jejak mereka? Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Tidak ada kekurangan jenis puncak ekstrim di hutan batu ini. Sementara itu, Raja Langit Matahari Ungu, Lan Xian, dan yang lainnya telah berhasil meninggalkan nama mereka tepat di puncak ekstrim yang terkenal ini, dan itulah sebabnya mereka menikmati ketenaran seperti itu. Ada beberapa puncak yang belum pernah didaki selama beberapa puluh ribu tahun, sampai-sampai ada beberapa yang belum pernah didaki. Apakah kitab suci yang tidak dapat dihancurkan ada di sini? Mata semut kecil itu bersinar cemerlang. Mereka sampai di tempat tujuan. Pikiran semut tanduk surgawi membara dengan gairah, selalu ingin mendapatkan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, mengolah tubuh yang tidak dapat binasa, menciptakan kembali kemuliaan ayahnya yang tak tertandingi. Terlebih lagi, dari kata-kata yang ditinggalkan ayahnya, kitab suci yang sebenarnya masih belum muncul, hanya mereka yang memiliki karma yang bisa mendapatkannya. Aku ingin melampaui ayah aku, menjadi semut bertanduk surgawi yang paling kuat sepanjang sejarah. Semut emas kecil berbicara tentang inspirasinya yang besar. Hutan batu membentang tanpa henti. Tempat ini menggantikan laut, menjadi dunia rahasia yang aneh. Shi Hao mencoba terbang menuju puncak yang ekstrim. Itu sangat panas, mayat gagak emas beristirahat di puncak, tidak diketahui sudah berapa puluh ribu tahun sejak seseorang terakhir naik. Tekanannya sangat besar. Shi Hao mengungkapkan ekspresi kaget. Awalnya, dia mengira rumor itu terlalu dibesar-besarkan, tetapi sekarang, dia merasa memang seperti ini. Garis esensi api terbang, berubah menjadi garis emas, langsung membakar kehampaan. Itu bahkan lebih kuat daripada artefak magis dari Void Dao Realm. Shi Hao menghindarinya. Dia mengerutkan kening, dan kemudian naik ke atas. Dia ingin mencoba dan mendaki puncak yang ekstrim untuk melihat apa yang istimewa darinya. Api surgawi turun, cahaya api memenuhi langit. Api yang mengamuk membakar langit, membuat suhu wilayah lautan ini naik dengan cepat juga. Dari kejauhan, pelangi emas tanpa batas bisa terlihat. Tempat ini sangat megah. Di puncak yang ekstrim, gagak emas kuno bersinar dan terbakar, melepaskan kekuatan terbesar. Aku akan mati karena panas. Semut emas kecil berteriak aneh. Bangkit! Shi Hao melepaskan teriakan ringan. Dia menahan tekanan, tangannya membentuk jejak, menyingkirkan cahaya yang berapi-api, membuka jalan ke atas. Shi Hao menggerakkan lengan bajunya, menggunakan kemampuan ilahi dunia dalam lengan. Ini bukan teknik berharga yang dia pelajari, melainkan metode dao spasial yang dia tiru sendiri setelah daonya sendiri maju, pemahamannya tentang dunia semakin mendalam. Dengan suara hong, api besar tersedot ke lengan jubahnya, akan disempurnakan. Namun, kobaran api ini terus berlanjut tanpa henti, tanpa diduga masih menyala, menyulut sudut lengan bajunya. Benar-benar sulit untuk dihadapi. Shi Hao menggigil dalam hati. Nyala api ini sangat kuat, dia sebenarnya tidak bisa memperbaikinya. Memadamkan. Shi Hao melepaskan teriakan ringan. Sebuah tangan besar berbalik, meraih dengan keras, memenjarakan semua api ke tangannya, dan kemudian dia menutup jari-jari raksasanya. Kali ini, aliran emas tersebar ke segala arah, api akhirnya padam. Ini adalah hasil dari kekerasan. Namun, ini tampaknya telah membuat marah beberapa jenis tatanan alam di atas. Cahaya berapi-api meluap, rantai ilahi emas terjalin, dan kemudian menembak ke bawah, menabrak gunung. Shi Hao benar-benar terkejut.
Ini sulit, hanya puncak ekstrim acak yang sudah menghentikannya. Ini benar-benar mencengangkan, tidak heran mereka disebut puncak ekstrim. Dia dengan cepat menghindar, tubuhnya seperti hantu, meninggalkan garis demi garis bayangan. Akibatnya, tempat aslinya ditusuk, lubang hitam muncul satu demi satu dalam kehampaan, semuanya diledakkan oleh rantai keteraturan. Cahaya api menyebar, berubah menjadi ledakan satu demi satu, mengatur diri mereka sendiri seperti api dunia bawah. Mereka mengisi kekosongan, mengelilingi Shihao. Shihao akhirnya mengerti mengapa Raja Surgawi Matahari Ungu dan Lanxian mengejutkan surga yang tak terukur setelah mereka masing-masing meninggalkan nama mereka di puncak ekstrim yang terkenal. Jenis puncak gunung ini benar-benar tidak mudah untuk didaki. Lupakan makhluk tertinggi muda lainnya, itu sangat berat bahkan untuk orang seperti dia, perlu menghindari serangan. Jika itu adalah ahli Void Dao Realm lainnya, mereka kemungkinan besar akan musnah. Ledakan demi ledakan cahaya api keemasan bersinar seperti matahari, mengatur diri mereka sendiri dan mengejar Shihao. Jenis hal ini dibentuk oleh simbol dan hukum alam dari sosok tingkat makhluk tertinggi setelah kematiannya. Itu sangat menakutkan. Tentu saja, ketika orang yang berbeda mendaki puncak, serangan yang mereka temui juga akan berbeda, disinilah keindahan puncak yang ekstrim diletakkan. Di masa lalu, itu sebelumnya dikenal sebagai tempat penempaan diri, karena semua puncak ekstrim memiliki formasi yang aneh. Terlepas dari seberapa kuat orang-orang yang masuk, selama mereka memasuki hutan batu dan mulai mendaki puncak, mereka pasti akan menghadapi serangan kuat yang sebanding dengan alam kultivasi mereka sendiri. Tentu saja, yang disebut pencocokan tidak harus di alam kultivasi yang sama, bahkan mungkin lebih ganas. Itu sebabnya bahkan jika tokoh generasi yang lebih tua ada di sini, mereka masih harus berhati-hati, tidak bisa maju sembarangan. Cahaya berapi-api meluap, ribuan hingga puluhan ribu matahari kecil menabrak, membentuk aliran, membakar Shihao. Inyah! Shihao meraung. Dia berhenti di tengah gunung, tidak bisa menghindari mereka sama sekali. Ada terlalu banyak bola cahaya, matahari kecil terlalu terkonsentrasi. Dia tidak punya pilihan selain menerobos. Shihao membentuk jejak tinju, mengulurkan tangannya. Dia mengacungkan tinjunya dengan dominan, dan kemudian menghancurkannya dengan keras ke dalam ledakan api ini. Ketika semburan api pertama pecah, sisa api keemasan terbang kemana-mana seperti kembang api, sangat menyilaukan, dan juga sangat menakutkan. Ini hanya menarik serangan yang lebih ganas dari semburan api lainnya. Shihao menghancurkan tinju demi tinju. Setiap kali matahari emas kecil meledak, langit dan bumi ini akan bergetar hebat, meletus dengan surga yang menyemburkan api ilahi. Segera setelah itu, pemandangan tidak teratur muncul di sini, api surgawi mendatangkan malapetaka, membakar langit. Orang bisa melihat pemandangan ini dari jarak beberapa ratus li. Wilayah ini terlalu gemerlap, seolah-olah ada bintang yang meledak terus-menerus, mengejutkan semua orang di kota-kota raksasa yang jauh. Ada seseorang yang mencoba mencapai puncak yang ekstrim. Surga! Betapa biadabnya! Ini berhadapan langsung. Apakah dia lelah hidup? Siapa yang bertindak mendominasi ini, langsung menghadapinya, bergegas begitu saja. Teriakan alarm terdengar. Selain itu, ada sejumlah besar bayangan yang terbang, semuanya sangat penasaran. Monster macam apa ini, yang berani menghadapinya secara langsung seperti ini? 1 jam kemudian, Shihao berhenti. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat, tidak diketahui berapa puluh ribu tinju yang dia hancurkan dalam satu napas, atau apakah itu lebih dari 100.000 tinju. Semua matahari emas kecil itu hancur berkeping-keping. Ketika dia mengangkat kepalanya, ada banyak orang di sekelilingnya, menutupi tempat ini dengan rapat. Mereka semua berdiri di udara, tercengang, tampak seperti sedang menatap hantu, mengawasinya dengan ekspresi kaget. Sangat merepotkan. Puncak gunung ini sebenarnya sulit untuk didaki. Shihao berkata pada dirinya sendiri. Namun, di telinga semua orang, itu tidak berbeda dengan lelucon. Siapa orang ini? Seseorang harus memahami bahwa kecuali seseorang mengembangkan kemampuan ilahi yang luar biasa, peringkat 10 besar di antara generasi ini, tidak ada peluang untuk naik ke puncak ini. Di mata banyak orang, puncak ekstrim ini tidak dapat diatasi, tanah suci yang tidak dapat dihujat. Itu karena tidak bisa naik sama sekali. Namun, pemuda ini sebenarnya sembrono ini. Sepertinya dia bisa mendaki gunung ini selama dia menggunakan sedikit usaha. Siapa orang ini? Seseorang berkata dengan tenang. Itu karena dia terlalu terkejut dengan kata-kata Linglung Shihao. Cepat naik, aku akan mati kepanasan, keringat sudah bercucuran seperti hujan. Berhentilah membuang-buang waktu. Sebuah suara yang sepertinya tidak cocok dengan sosok yang didesak, sekali lagi membuat semua orang terkejut. Itu tentu saja semut kecil. Dia benar-benar tidak bisa duduk diam lagi. Panas bergolak di sekelilingnya, sangat sulit untuk bertahan. Shihao tidak memperhatikannya. Dia sedang mengevaluasi lingkungan, menemukan bahwa ahli muda yang luar biasa normal tidak dapat naik ke puncak ini. Seseorang benar-benar perlu mengolah 3 helai energi abadi, atau mencapai puncak metode dunia saat ini di Akademi Suci.
Ayo pergi. Dia bergerak lagi, berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir. Kali ini, dia terus-menerus mengepalkan tinjunya, menghadapi hukum alam yang turun langsung. Akhirnya, seluruh puncak ekstrim bergetar, runtuh. Api ilahi keluar dari mayat gagak emas kuno itu, jatuh seperti air terjun dari puncak gunung. Shi Hao mengeluarkan raungan hebat. Dia menggunakan kekuatan terbesarnya, memukulkan tinjunya ke atas lagi dan lagi, melawan air terjun api. Meski keringat bercucuran seperti hujan, prosesnya melelahkan dan melelahkan, dia akhirnya berhasil naik. Dia berhasil. Seseorang berhasil naik Golden Crow Peak. Seseorang berteriak keras. Sudah 50.000 tahun sejak seseorang terakhir menaikinya. Mereka tidak pernah mengharapkan seseorang untuk berhasil lagi setelah sekian lama, berdiri di puncak lagi. Semua cahaya yang berapi-api menjadi benar-benar terkendali begitu mereka tiba, semuanya menghilang di dalam mayat emas yang besar dan megah itu. Seekor gagak emas kuno beristirahat di sana, hidup dan hidup, bulu-bulunya keemasan, berdiri di sana tanpa bergerak. Segera setelah itu, Shi Hao memperoleh semacam kesadaran. Sebuah tulisan suci terdengar, memungkinkan dia untuk mendapatkan wawasan. Seolah-olah dia diurapi dengan pencerahan. Dia segera duduk. Bagaimanapun, ada manfaat untuk mendaki puncak ini. Kitab suci Dao Api terdengar, seluruh puncak ekstrim penuh dengan esensi spiritual. Banyak orang di bawah terkejut, semuanya duduk untuk mendengarkan tulisan suci di dasar gunung. Suara kuno dan tua terdengar di benak Shi Hao. Gagak emas tua itu telah meninggalkan jejak, seseorang yang sebelumnya adalah makhluk tertinggi yang luar biasa. Dia tidak berbicara tentang teknik yang berharga, dia juga tidak berbicara tentang kemampuan ilahi, hanya berbicara tentang penggunaan yang menakjubkan dari berbagai alam kultivasi. Mereka semua adalah wawasan terdalam dari yang kuat. Selain itu, ini bukan sesuatu yang diajarkan secara langsung, melainkan sesuatu yang mencerahkan, membuat Shi Hao memikirkan dirinya sendiri terlebih dahulu, dan kemudian menawarkan bimbingan. Suara itu tidak ingin orang lain mengikuti jalannya sendiri. 1 jam kemudian, suara tulisan suci berakhir. Shi Hao membuka matanya, menemukan dengan kaget bahwa dia membuat kemajuan dengan daonnya, sebenarnya menjadi sedikit lebih besar. Ini benar-benar menakutkan, membuatnya terkejut. Hanya 1 jam telah berlalu, namun kultivasinya mengambil langkah maju yang besar. Aku tidak memiliki tulisan suci untuk dibagikan. Faktanya, di berbagai alam kultivasi, pencapaian kamu bahkan lebih besar dari aku. Yang bisa aku bagikan hanyalah beberapa pengalaman hidup ini. Jejak Golden Crow menjadi tidak jelas, lalu suara itu benar-benar menghilang. Meskipun berbicara seperti ini, Shi Hao masih merasa mendapatkan manfaat besar. Yang lain merasa sedih, karena efek dari tulisan suci ini tidak terlalu berguna bagi mereka. Selain itu berakhir terlalu cepat? Apa yang sedang terjadi? Hanya 1 jam telah berlalu, jadi mengapa itu berakhir lebih awal? Ada beberapa yang bertanya dengan bingung. Dikabarkan bahwa semakin sempurna seseorang di berbagai alam kultivasi, semakin pendek waktu yang mereka habiskan untuk mendengarkan kitab suci. Orang ini terlalu menantang surga, berakhir hanya dalam 1 jam. Seseorang menjelaskan kebenaran, memicu keterkejutan. Siapa sebenarnya dia? Ini adalah apa yang banyak orang bertanya-tanya. Itu karena Shi Hao melanjutkan tanpa berhenti untuk beristirahat, bergegas ke sini jauh-jauh dari institusi Dewa Surgawi. Berita terkait dirinya belum tersebar, masih banyak orang yang belum mengetahui tentang dirinya. Dia sepertinya agak akrab, seperti Huang. Pada awalnya, orang ini berbicara dengan nada ragu, tetapi kemudian, dia langsung berteriak ketakutan, karena sekarang, itu benar-benar cocok, mengenalinya. Ada beberapa orang yang pernah melihat penampilan Shi Hao sebelumnya. Ada yang tidak beres, bukankah Huang menghilang? Dia tidak mendapatkan benih kuno yang tak tertandingi, dan itulah sebabnya dia menolak, tidak ada berita tentang dia selama 3 tahun terakhir. Seseorang berkata dengan penyesalan. Tidak perlu diragukan lagi, ini pasti Huang. Aku pribadi pernah melihatnya sebelumnya. Ini memicu kegemparan. Lalu, ada orang-orang yang bergegas dari kedalaman hutan Laut Utara. Itu karena mereka memperoleh berita, mengetahui tentang hal-hal lembaga Dewa Surgawi. Ketika berita menyebar, tempat ini langsung menjadi keributan. Apa? Raja Surgawi Matahari Ungu dikalahkan di bawah tangannya? Tempat ini gempar, ombak besar dihasilkan. Kemudian, Shi Hao tidak berhenti, mulai menghadapi puncak ekstrim lainnya. Selama hari ini saja, dia mendaki 9 puncak dalam 1 tarikan napas, memecahkan rekor. Hutan Laut Utara berada dalam kekacauan. Huang tiba, membuat rekor di sini, terus mendaki puncak ekstrim, memicu gelombang luar biasa. Tidak diketahui berapa banyak orang yang bergegas. Ada banyak orang di kota-kota raksasa di kedalaman wilayah laut. Banyak dari mereka bergegas untuk mendengarkan tulisan suci dari puncak yang ekstrim. Shi Hao mengerutkan kening, karena manfaat yang diperolehnya semakin berkurang. Suara tulisan suci sudah tidak efektif baginya. Mengapa efeknya menjadi kurang? Dia membawa keraguan.
Dia mulai bertanya kepada beberapa penduduk asli di sini. Huang, kamu jenius. Mampu mendaki 9 puncak ekstrim dalam satu hari benar-benar merupakan peristiwa yang mengguncang dunia. Namun, puncak ekstrim juga dipisahkan menjadi beberapa tingkatan, beberapa puncak gunung tidak pernah memiliki orang yang mendakinya selama puluhan ribu tahun, beberapa lebih dari 100.000 tahun. Ada juga beberapa yang belum naik selama jutaan tahun. Seseorang menjelaskan. Shi Hao mengangguk. Segera setelah itu, dia mengerti. Petunjuk-petunjuk dari kitab suci yang tak terkalahkan pasti bersandar pada puncak ekstrim yang belum pernah dinaiki selama sejuta tahun. Terlepas dari ini, ada juga tanah pemurnian pamungkas. Tetua itu melanjutkan. Hutan Laut Utara sebelumnya disebut tanah pemurnian, jadi orang bisa membayangkan dengan baik tempat seperti apa tanah pemurnian itu. Shi Hao terkejut, dan kemudian dia segera bertanya, di mana itu? Itu adalah area terlarang. Apakah kamu yakin ingin masuk? Tetua itu melebarkan matanya karena terkejut. Akan. Shi Hao mengangguk dengan tegas. Dia datang untuk kitab abadi, jadi petunjuk ini harus mengarah ke tujuan akhir. Huang akan menuju ke tempat yang paling menakutkan, wilayah terlarang utama. Berita ini menyapu seluruh wilayah lautan seperti badai, memicu keributan besar. Hutan Laut Utara sangat besar, tidak kalah dengan benua besar yang normal. Tentu saja, itu terbentuk dari bebatuan raksasa, membentang di lautan, air laut jernih dan kristal di antara bebatuan ini. Bagi kebanyakan orang dari surga yang tak terukur, tempat ini bisa dianggap di luar kota, tanah kultivasi di laut. Huang muncul, mengalahkan Raja Surgawi Matahari Ungu, kembali dengan kuat setelah menghilang selama 3 tahun. Ini memicu badai besar. Sementara itu, tempat di mana ia terus-menerus menantang puncak ekstrim menjadi titik fokus perhatian semua orang. Mungkinkah dia benar-benar pergi ke tanah pemurnian pamungkas?